Kami hormati yaitu pembina himpunan yang kami hormati kepada dosen-dosen yang telah berhadir pada hari ini. Dan sekali lagi selamat datang di dalam kegiatan webinar literatur dan review. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Ibu Dr. Jenny Seftarita SEMSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali dalam webinar ya yang sangat membanggakan hari ini dengan tema literatur review dan riset gap identification. Uh, Webinar ini Bapak Ibu adalah rangkaian kegiatan Milad Prodi Ekonomi Pembangunan FEB USK yang ke-66. Jadi udah 66 tahun ya, luar biasa. Yang terhormat Prof. Setio, sahabat saya ya. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Yang terhormat Prof. Taufik C. Daud, juga yang terhormat dosen Prodi Ekonomi Pembangunan yang sudah hadir, juga dosen ataupun praktisi yang telah kami undang ya melalui flyer dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan berbagai instansi, juga yang kami banggakan mahasiswa dimanapun adik-adik berada ya. Tentunya saya nggak terlalu panjang ya untuk membuka kegiatan kita ini karena teman-teman pasti udah nggak sabar untuk mendengarkan secara langsung topik yang sangat menarik hari ini dari Prof. Setio. Nah, tujuan dari webinar ini tentu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan dosen dalam membuat karya ilmiah ya. Bagaimana cara kita menemukan novelty, riset gap, dan lain-lain. Dan ini sangat menarik tentunya. Nah, kami harap kegiatan ini bisa menyambung tali silaturahmi antar perguruan tinggi, terutama kita bisa melakukan kerjasama penelitian ya ke depan. Di Prodi Ekonomi Pembangunan sendiri kita udah ada jurnal Sinta 4 ya. Dan saya yakin di tempat Bapak Ibu ada yang jurnal Sinta 2 atau 1 dan ini tentu sharing-sharing informasi antar kita sangat bermanfaat untuk pengembangan penelitian kita ke depan. Baik, tanpa mengurangi banyak waktu ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Prof. Setio Wahyudi yang sudah hadir dari Universitas Brawijaya. Selamat selamat melaksanakan webinar hari ini ya. Semoga teman-teman yang lain juga lebih aktif untuk bertanya. Tolong manfaatkan momen ini untuk menggali sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan dan informasi dari Prof. Setio Wahyudi ya. Demikianlah sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Jenny Seftarita SEMSI atas sambutan dan arahannya Ibu. Dan sebelum kita memasuki inti acara, mari kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk dapat membuka kameranya dan fotonya akan difoto secara per slide. Jadi kami akan mulai dari slide yang pertama dulu. Untuk Bang Daniel untuk bisa mengarahkan Bang untuk sesi foto bersamanya. Baik, izin ambil lagi sebentar. Izin untuk yang pertama di slide pertama kita foto untuk secara formal dulu. Mungkin bisa ditahan gayanya selama 15 detik. Nah, jadi ini fotonya dimulai 1, 2, 3. Selanjutnya yang di slide kedua 1, 2, 3. Di slide ketiga dan di slide terakhir.
Kalau nggak kamu juga sistem. Mungkin bisa selanjutnya pakai pose OSK unggul, Bu. Hmm. Mungkin semuanya gayanya ditahan selama 15 detik. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke, yang di set kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan untuk yang di set terakhir. Oke, baik Bu, izin terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Mungkin balik lagi ke Natasha. Baik, terima kasih kepada Bang Daniel sudah mengarahkan sesi foto bersamanya. Selanjutnya kegiatan kita yang akan dipandu oleh moderator, yaitu moderator kita bernama. Baik, saya ulangi. Jadi kita hari ini akan memasuki ke dalam inti acaranya, yaitu yang akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu Bapak Wisnu Satria, SEMS ME, adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Kami mohon kepada Bapak untuk dapat mengarahkan sesi pemateri, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan profil dari Bapak Profesor Setio Triwahyudi. Oke, Bapak Profesor Setio Triwahyudi, SE, MEC, PhD. Beliau adalah profesor di bidang ilmu ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, dengan menempuh pendidikan Doctor of Philosophy di University Utara Malaysia, Master of Economics di University Utara Malaysia, dan Sarjana Ekonomi di Universitas Brawijaya. Beliau juga mempunyai pengalaman profesional dan prestasi, yaitu sampai sekarang masih menjabat sebagai asesor Lamemba, dan beliau juga menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi. Baik, karya-karya beliau banyak sekali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin itu saja profil dari beliau. Lalu nanti bagi jalannya webinar ini, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand di uh, Zoom meeting masing-masing, maupun bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Oke, baik Pak Prof, bagaimana kalau ada teman-teman yang bertanya, apakah setelah materi atau pas materi sambil jalan bisa kita mulai diskusi tanya jawabnya Pak Prof? Setio Triwahyudi. Kalau saya itu apa kata moderatornya aja lah. Oh baik. Enaknya seperti apa? Baik, mungkin kita sambil jalan aja Pak ya. Iya. Baik, jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand dan mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Itu saja. Tanpa membuang waktu lebih lama, silakan Pak Profesor Setio Triwahyudi. Waktu dan layar kami persilakan. Iya. Oke, saya izin share screen dulu ya sebagai apa namanya pemantik ya diskusi kita ya. Oke, ini sebelumnya sebelum saya mulai saya tanya dulu ini waktunya saya sampai jam berapa ini untuk menyampaikan ya supaya nanti saya bisa bisa menyesuaikan nih. Jangan-jangan saya salah asumsi nanti. Saya pikir sampai maghrib ternyata cuma 5 menit aja saya presentasi. Bisa sampai jam 11 Pak. Karena kan 11 itu ya jam 11 oke. WIB. Jadi karena Jadi pertanyaannya juga sambil ongoing kan Pak? oke, jadi jam 11 itu sudah selesai semua gitu. Iya Pak.
Oke, ya wes berarti kan waktunya ya maksimal 1 jam aja ini presentasi ini. Oke, nggak apa-apa. Saya akan menyesuaikan ya karena saya ini kan dipandu oleh moderator, saya harus patuh lah dengan moderator ini. Baik, Pak, Oke, izin. ya terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah ya untuk kesekian kalinya ya kita bisa bertemu ya di eh, kegiatan-kegiatan webinar ya setelah tahun lalu kita ketemu kemudian hari ini saya diminta untuk apa namanya berbagi ilmu lagi ya. Oke ya. Karena waktu kita hari ini di sesi Kamis ini sampai maksimal jam 11 harus selesai semua ya maka saya akan menyesuaikan ya dan insya Allah besok kan ada lanjutannya ya saya ya di jam 9 ya. Artinya kalau tidak selesai kita akan lanjutkan di sana. Nah, yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih ya kepada Ketua Program Studi ya, ada Ibu Dr. Jenny ya, ini teman lama sekali ya dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih terus apa namanya bersilaturahmi ya, baik secara apa namanya luring maupun daring ya. Dan semoga silaturahmi ini memberikan keberkahan ya bagi kita semua, memanjangkan umur kita dan juga rezeki kesehatan bagi kita semua. Gitu. Bapak Ibu sekalian ya, ini rekan-rekan mahasiswa banyak ya di ruangan ini ya. Betul ya, Mas Wisnu ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Ada Nah, oke. teman-teman Kalau itu mahasiswa juga. nah, nanti saya akan menyesuaikan ya. Saya tidak terlalu advance ya karena ada mahasiswa ya, ini ada dosen juga sehingga kita buat yang lebih apa namanya santai ya, formal tapi santai ya. Oke, sesuai dengan undangan kemarin ya, fokus saya itu adalah menyampaikan literatur review khususnya bagaimana menemukan research gap dan novelty penelitian ya. Tentunya apa yang saya lakukan ini, saya sampaikan ini itu adalah beberapa ya hal yang memang saya jalankan ya, saya laksanakan dan juga saya apa namanya kerjakan ya. Nah, sehingga nanti jika ada hal-hal yang mungkin ya sama dan sebagainya, mungkin ya memang itu yang harusnya kita lakukan ya. Dan kalau tidak ya nanti silahkan ya kalau ada yang baik silahkan dicontoh, kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Karena ini hanyalah satu berbagi ilmu ya. Karena waktunya pendek ya, maka saya tidak bisa bertele-tele ya untuk menyampaikan hal itu. Nah, yang pertama yang penting adalah ya, saya ingin selalu menyampaikan ya, bahwa apa yang kita lakukan ini ada hubungannya dengan riset ya, dengan penelitian ya. Dan penelitian yang baik itu tentunya adalah penelitian yang selesai. Nah, oleh karena itu nanti mohon ya teman-teman dosen ya rekan-rekan mahasiswa itu ya, kalau nanti mau melakukan penelitian ya nggak usah ribet-ribet terkait dengan apa yang mau ditulis, kemudian bagaimana. Yang penting adalah pastikan bahwa penelitian apapun yang Anda pilih itu adalah ya harus selesai. Ya itu baik berarti. Kalau nggak selesai nggak baik ya, meskipun topiknya bagus ya, alat analisisnya luar biasa, ya, tapi kalau nggak selesai ya nggak bagus itu. Ya, jadi ini menjadi satu moto ya yang selalu saya apa namanya jalankan ya. Bahkan memulai sesuatu itu harus diselesaikan. Jangan hanya memulai di awal habis itu nggak jalan. Oke. Kemudian ya ini ada beberapa sedikit fakta dulu ya. Saya selalu menyampaikan hal seperti ini untuk refleksi ya bagi kita semua ya bahwa sebetulnya kita itu mungkin ya menghadapi hal yang sama ya. Dan semoga hal-hal yang seperti ini nanti bisa menjadi pembelajaran bersama supaya ke depannya itu menjadi tidak tidak perlu diulang lagi ya supaya kita tidak jatuh pada lubang-lubang yang sama lagi. Nah, ya, ini adalah beberapa hal yang seringkali dihadapi oleh peneliti ya. Yang pertama ya yang dihadapi oleh peneliti ketika mau melakukan penelitian itu nanti pertama biasanya sulit menemukan ide. Ya, kadang-kadang kita itu stuck ya dalam menemukan ide. Kok kayaknya nyari ide aja kok sulit banget itu. Sehingga kita nggak jalan-jalan ya. Penelitian itu masih stuck di situ. Sudah bagi mahasiswa sudah memprogram apa namanya skripsi ya, tapi juga proposal nggak jadi-jadi gitu ya. Bingung apa mencari saya mau meneliti apa, topik apa dan sebagainya. Nah, itu seringkali terjadi ya. Kami juga dosen juga sama ya. Kadang-kadang ketika ada sosialisasi pembukaan hibah-hibah penelitian. Seringkali kami juga kadang-kala lambat juga kami apa menemukan ide-ide apa yang akan kami tulis ya untuk memenuhi ya apa namanya target bisa submit proposal gitu ya. Karena apa? Ya karena banyak hal yang kita kerjakan ya. Karena kita tidak hanya fokus pada penelitian saja sehingga mengakibatkan seringkali kondisi-kondisi itu terjadi ya sehingga kita jadi stuck kan apa namanya dalam menemukan ide-ide itu. Yang kedua juga biasanya ya ini yang nanti akan jadi kita diskusi. Kita itu kurang literatur ya dan data ya.
Nah, sehingga mengakibatkan apa yang kita tulis itu menjadi tidak komprehensif ya, tidak detail, bahkan tidak kuat ya. Dan banyak hal penelitian-penelitian yang kemudian disubmit dalam publikasi ataupun artikel jurnal itu biasanya kena reject di awal itu karena memang tidak ada literaturnya atau literaturnya tidak kuat gitu ya. Bahkan data yang dipakai pun itu datanya apa nih tidak mencukupi. Nah, itu biasanya itu sudah jadi bahan apa namanya rejected ya oleh para peer reviewer di sana gitu ya. Yang ketiga ya biasanya ya kita itu jelek di manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu itu maksudnya adalah kita menyadari ya pekerjaan kita itu kan beragam ya. Dosen itu ya ada mengajar, ada rapat ya, ada tugas-tugas di luar kantor ya, di dalam kantor ya, sehingga mengakibatkan target untuk menyelesaikan penelitian dan juga luaran penelitian dalam bentuk artikel publikasi biasanya juga di nomor dua kan atau nomor sekian kan. Nah, sehingga ini mengakibatkan yang menjadi lambat ya progres yang kita peroleh ya. Mahasiswa juga sama ya. Mahasiswa itu kalau udah memprogram skripsi ya, kemudian ketemu dosen pembimbing, ya dibuat kesepakatan nih, misalkan gimana tahapan-tahapan berikutnya, biasanya setelah itu mahasiswa itu hilang ya. Hilang entah kemana ya, sibuk dengan teman-temannya ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada tanggung jawab kuliah harian ya. Ya, hanya memprogram skripsi saja, habis itu dia hilang kemana ya. Lupa ya bahwa dia punya tanggung jawab skripsi ya. Ketemu hari ini, balik lagi sebulan depan, balik lagi semester depan ya. Nah, sehingga rata-rata skripsi mahasiswa itu lebih lama dibandingkan kuliah apa namanya 140 SKS ya. Skripsinya 6 SKS itu lebih panjang daripada kuliah 150 SKS ya. 150 SKS selesai dalam 3 tahun ya, skripsi juga selesai 3 tahun gitu ya. Sehingga lulus di tahun ke-6 gitu ya. Dan itu masih kita temui lah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya ini yang berat ya di sini ya. Motivasinya biasanya sudah mulai turun ya. Karena terlalu banyak sibuk ya kemudian kembali memfokuskan diri kepada eh, yuk nulis lagi itu biasanya berat banget gitu ya. Apalagi sudah tidak termotivasi ya. Wah, skripsi ngapain diselesaikan ya? Saya sekarang sudah kerja juga gitu ya. Ya, nah, itu mengakibatkan motivasi kita menurun ya. Dosen juga sama gitu ya. Aduh, laporan ini sudah tidak menarik misalkan ya, karena sudah sibuk dan sebagainya. Apalagi ada skema hibah yang nilainya lebih tinggi misalkan ya, sehingga yang kemarin itu belum selesai mau lagi lanjut yang lebih tinggi lagi. Biasanya perilaku kita begitu ya. Nah, sehingga mengakibatkan ini beberapa hal sebetulnya. Mungkin banyak hal yang lain, ya, tapi saya tidak perlu menyinggung itu ya. Setidaknya ini yang sudah bisa mewakili kita. Nah, ada di bagian hari ini ya, karena ada 2 hari ya, saya hanya akan menyampaikan dulu beberapa hal sebagai overview ya. Nanti praktek-prakteknya itu nanti akan kita lanjutkan di besok ya jika hari ini belum sampai ke proses prakteknya. Oke, yang pertama tentunya kita mulai dulu dari ide penelitian ya. Ya, kenapa ya? Karena semua penelitian itu kan dimulai dari ide ya. Kalau nggak ada ide ya gimana kita mau meneliti ya? Gimana kita mau menemukan research gap ya? Gap apa? Mau idenya aja nggak tahu kan gitu ya. Nah, sehingga kita akan mulai dulu dari ide penelitian. Ya, bagaimana kita menemukan ide penelitian itu? Sekarang, kalau kita lihat ini ya, gambar ini, wah ini gambar ini kalau kita cermati ya, wah ini bagus nih gambarnya, gambar rumah-rumah tertata rapi dan sebagainya ya. Dan melihat gambar ini saja, itu seharusnya kita sudah punya ya banyak ide-ide penelitian baru gitu loh. Nah, misalnya apa? Coba Anda cermati ya, rumah-rumah ini kan tidak berdiri cukup lama ya. Mungkin dia baru aja ya, selesai dibangun dan belum ditempati juga ini ya. Atau malah belum selesai pembangunannya ini. Ya. Ketika rumah ini dulu mau dibangun, dibeli oleh real estate ya. Anda masih ingat ya, mungkin di daerah sebelah Anda itu dulunya adalah apa namanya lahan sawah produktif ya. Kemudian dibeli developer, kemudian diubah ya menjadi apa namanya perumahan ya. Nah, ini kan berarti ada masalah di situ. Lahan-lahan produktif ya, itu kalau diubah jadi perumahan ya, maka ya produktivitas petani dalam menghasilkan apa namanya padi ya, itu akan menurun ya. Sementara kebutuhan pangan kita itu kan tidak bisa kita kita apa namanya pungkiri ya, sebagian besar masyarakat kita itu masih tergantung dengan beras ya. Ya, padi yang ditanam petani itu. Nah, sementara ya sekarang lahan-lahan produktif itu sekarang sudah mulai mulai dikonversi ya ke dalam perumahan-perumahan ya yang katanya mungkin lebih menguntungkan ya yang menanam padi dalam luas
1000 meter persegi, berapa sih hasilnya ya setahun? Kalau dia dibuat rumah ya 1000 meter persegi itu sudah dapat berapa berapa rumah itu. Kalau taruhlah dibuat tipe apa tanahnya 60-an itu minimal udah 10 ya 600 kan. Yang 400-nya itu buat fasumnya, jalanan dan sebagainya. Ya kalau per rumah itu ya dengan luas 60 itu ada 10 rumah ya. Sekarang harganya misalkan rata-rata taruhlah 300 juta Mas. Ya. 300 dikali 10 udah 3 miliar gitu ya. Ya, dia jualan setahun udah dapat 3 miliar ya. Kalau dia tanam padi dalam setahun dapat lah dia sampai 3 miliar gitu ya. Kan nggak dapat ya. Nah, sehingga kalau kita hitung-hitungan secara secara angka sederhana saja sepertinya menguntungkan dibuat begini. Nah, ini kan berarti potensi ada masalah di situ. Nah, berarti ada ide di situ kan. Oh, ada ide, oh berarti ya dampak meningkatnya apa namanya kebutuhan akan rumah ya ternyata ada trade-off-nya ya, harus mengorbankan ya lahan-lahan subur terkadang ya. Itu yang pertama. Bisa juga dampak sosial masyarakatnya ketika ada perumahan-perumahan baru, ada penghuni baru masuk ke lingkungan daerah kita misalkan ya. Kemudian dampak yang lainnya juga masih banyak lagi. Artinya apa? Dari gambar ini saja, ide penelitian kita itu banyak yang bisa kita buat ya. Positifnya apa kalau ada perumahan baru gitu? Positifnya adalah yang pertama, harga lahan di area-area yang lain itu juga akan meningkat harga jualnya. Yang dulu tanah-tanah yang nggak ada nilainya itu sekarang ketika ada satu bangunan perumahan di sebelahnya, tanah itu udah mahal harganya. Nah, yang diuntungkan siapa ya? Seolah petani atau pemilik lahan itu diuntungin gitu ya. Jadi harga mahal itu seolah kita akan merasa kita diuntungkan ya. Yang kedua ya kita lihat juga kalau ada rumah-rumah baru berarti apa? Positifnya apa? Berarti daya beli masyarakat kita sedang bagus gitu ya. Daya beli masyarakat bagus sehingga dia bisa membeli rumah pertama, kedua, ketiga, bahkan di satu deret apa blok itu bisa dibeli oleh satu orang itu. Artinya apa? Lo berarti masyarakat kita itu udah makin kaya loh. Ya, yang beli perumahan itu makin banyak orangnya itu loh. Ya kan? Nah, itu kan positifnya gitu. Tapi akan ada negatifnya juga. Nah, ini namanya ide-ide penelitian gitu loh. Meneliti itu boleh Anda mengambil sisi positifnya, Anda lanjutkan ke penelitian, anda juga boleh meneliti sisi negatifnya, kemudian Anda lanjutkan ke penelitian ya. Tergantung perspektif peneliti ya, sukanya yang positif ataukah yang negatif ya boleh semua gitu. Nah, gambar dua, nah, ini juga gambar yang saya pikir kita semua juga juga paham ya apa ini kemacetan gitu ya. Nah kemacetan itu berarti kan juga potensi ide penelitian gitu loh. Macet itu nggak selalu selalu identik dengan pekerjaannya teman-teman apa nih bina marga ya karena jalannya kurang lebar ya. Teman-teman dari apa, teknik mesin yang menghasilkan otomotif ya karena dia menghasilkan banyak banyak apa nih kendaraan baru ya. Teman-teman lingkungan karena polusi artinya apa semua disiplin ilmu itu bisa masuk ya di gambar ini gitu ya. Nah kalau kita bicara dari sisi ekonomi misalkan ya jalanan macet artinya apa? Artinya mobilitas masyarakat itu kan tinggi. Kalau mobilitas masyarakat tinggi ya artinya apa ekonomi itu sebenarnya sedang tumbuh gitu kan nggak mungkin orang jahat apa orang apa namanya bersedia ngantri begini tuh kalau mereka tidak punya aktivitas kan mereka punya kepentingan ya ada yang sedang mau apa namanya ke kantor ada yang mau ke pasar ada yang mau jualan ada yang mau membeli dan sebagainya ekonomi tumbuh gitu loh kalau jalanan tuh macet gitu ya nah terlepas itu nyaman atau tidak nyaman itu kan cuma masalah perasaan kita aja ya kan. Nah, buktinya jalanan macet juga orang-orang tiap hari juga masih juga lewat situ kok gitu. Artinya apa? Berarti itu mungkin bagi sebagian besar orang mungkin tidak menjadi masalah karena memang tidak ada pilihan ya bagi mereka. Gitu. Nah, tapi ekonomi tumbuh gitu. Nah, dampak kemacetan itu juga nanti kita bisa teliti dari sisi ekonomi lingkungan, kemudian ekonomi transportasi, itu kan juga bisa. Nah, sehingga dari satu gambar ini saja banyak ide penelitian yang bisa dibuat gitu loh. Gambar lain. Nah, ini sangat dekat ya dengan kita semua ya. Anda melihat, oh ini adalah perumahan kumuh gitu. Di belakang rumah ini itu ada gedung-gedung pencakar langit gitu. Nah, ini kan berarti apa? Ini ketimpangan ekonomi gitu loh. Distribusi pendapatan tidak merata, itu nyata di gambar ini. Ya kan? Jangan-jangan ya orang asli di gambar ini adalah orang-orang yang tinggal di rumah-rumah kumuh ini. Jangan-jangan mereka penghuni aslinya, orang aslinya itu. Ya. Sementara rumah-rumah apa mewah-mewah di belakang itu gedung-gedung tinggi itu mungkin mereka pendatang ya orang-orang yang punya punya duit kemudian membeli lahan itu sehingga masyarakat asli itu jadi termarginalkan mereka terpinggirkan ya jadi orang yang punya duit itu menjadi penguasa gitu menjadi pemilik lahan dan sebagainya sementara orang-orang lokalnya itu menjadi tersingkirkan nah mungkin juga dia bisa begitu
Nah, sehingga dari sini Anda bisa meneliti bagaimana mengurangi ketimpangan kemiskinan, mengurangi perbedaan distribusi pendapatan dan sebagainya. Ini kan topik-topik kita di penelitian. Nah, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi satu gambar ini saja itu sudah bisa membuka banyak peluang kita untuk melakukan penelitian ya di bidang yang kita senangi gitu ya. Oke. Yang berikutnya ini ya, ini udah terbiasa ya setiap 1 Mei ya biasanya kita kan dihebohkan ya dengan kegiatan-kegiatan demo ya May Day, May Day, May Day di 1 Mei itu ya. Tolak upah murah ya. Ya, ini kan tentang pengupahan. Ini kan juga bidang-bidang kita ya. Kenapa kok buruh itu setiap tahun itu demonstrasi menuntut kenaikan upah? Ya berarti upah mereka nggak layak ya. Dan kok bisa upahnya nggak layak gitu ya? Apa yang salah dengan sistem pengupahan kita ya, dengan metode pengupahan kita ya itu kan juga bisa menjadi bahan penelitian gitu loh. Terus gimana solusinya? Nah, solusi itu hanya akan didapat diperoleh ya kalau Anda meneliti di bidang ini gitu loh. Nah, apa yang salah dengan sistem pengupahan? Apa yang salah dengan upah minimum regional yang disetting pemerintah? Itu hanya bisa dijawab kalau Anda menganggap bahwa ini sesuatu yang menarik untuk diteliti dan mengasih rekomendasi penting. Oke, maaf. Nah, apalagi yang ini ya. Nah, ini juga kan gambar anak kelaparan. Gitu. Itu mesti ya orang tuanya nggak punya pendapatan ya, orang tuanya juga nggak punya pekerjaan ya, sehingga anaknya terlantar. Atau malah ya orang tuanya itu sudah meninggal sehingga dia nggak punya orang tua lagi. Ya, sehingga dia harus kelaparan dan sebagainya. Ini kan masalah-masalah di ekonomi gitu ya, kelaparan, ya, kemiskinan dan sebagainya. Terus gimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya diteliti, ya kan? Gimana memberikan solusi bagi anak-anak yang tidak dapat akses makanan bergizi misalkan? Ya harus diteliti. Nah, sehingga untuk mendapatkan ide penelitian itu sebetulnya nggak sulit ya. Sulit itu kalau kita sudah tidak menemukan lagi masalah-masalah di sekitar kita, sehingga kita akan repot ya dalam meneliti. Oleh karena itu kita harus keluar sebetulnya dari mindset ya penelitian-penelitian yang bersifat textbook oriented ya, ada meneliti inflasi, meneliti suku bunga, bukan itu tidak penting-penting, tapi kan tidak bisa dilihat secara nyata ya seperti gambar-gambar ini tadi. Kalau orang kelaparan kelihatan itu, Eh, jalanan macet kelihatan gitu loh. Tapi kalau inflasi kemudian suku bunga itu kan nggak kelihatan, hanya angkanya aja ditulis inflasi sekian, suku bunga sekian, itu hanya ada di perbankan aja. Tapi kalau ini kan nyata gitu. Nah, sehingga kita berharap ide-ide penelitian itu memang dilahirkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang real ada di masyarakat begini. Nah, sekarang pertanyaannya kan sederhana saja. Dengan melihat gambar itu, apakah benar Anda sudah dapat ide penelitian gitu? Ya kan? Apakah betul gitu loh? Atau jangan-jangan kita masih belum belum peka ya terhadap gambar-gambar tadi sehingga masih juga belum dapat ide penelitian. Atau jangan-jangan ya asumsinya adalah karena kita terlalu textbook oriented ya. Lupa saya kan minatnya saya ekonomi moneter gitu. Di gambar tadi nggak ada misalkan. Lupa kan saya minatnya adalah ekonomi keuangan daerah misalkan. Di situ nggak ada gitu. Kan nggak begitu juga gitu. Semuanya ada di sana ya. Tinggal perspektif kita gimana kita menggali supaya mendapatkan akar permasalahan dari gambar tadi. Nah, sehingga dari apa yang saya jelasin tadi sebagai awalan ini bahwa ya dasar melakukan penelitian itu harus ada masalah dulu. Ya. Ide penelitian itu bisa muncul kalau Anda bisa tahu di mana masalah itu berada. Ya. Kalau Anda melihat sesuatu dan Anda mengatakan tidak ada masalah di situ, ya memang nggak perlu diteliti. Ya kan? Nah, jangan-jangan penelitian kita selama ini itu hanyalah penelitian yang sebenarnya kita tutup mata aja. Dalam artian kita itu sebenarnya menganggap itu bukan masalah, tapi kita buat-buatkan masalahnya. Ya, sehingga belum diteliti sudah tahu hasilnya. Nah, itu kan repot kalau model-model begitu. Dan ini masih banyak juga kita temui model begitu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita tarik ya untuk menekan berbagai masalah, sebetulnya hampir di semua sektor-sektor ekonomi kita itu semuanya bisa diteliti ya. Sektor keuangan ya, masih Anda melihat kredit macet ya, pinjaman online ya, suku bunga yang mencekik ya, kemudian masyarakat nggak bisa mengakses modal, mahasiswa nggak bisa membayar cicilan misalkan. Itu kan masalah-masalah sektor keuangan gitu. Ya kan? Sektor pertanian juga gitu, biar gitu. Anda ke sawah itu melihat petani nggak bisa bercocok tanam ya kok tanamannya jadi mati semua ada hama tapi nggak segera diselesaikan kenapa karena tidak ada pupuknya
Kalaupun ada pupuknya terlalu mahal, nggak pupuk bersubsidi realitanya nggak bisa dijangkau oleh masyarakat, petani misalkan ya, itu kan juga masalah gitu loh, ya kan. Nah, di transportasi tadi ya kemacetan dan sebagainya, ya, maka di situ ada biaya transportasi mahal ya, biaya transportasi mahal ya, maka ekonomi ekonomi jadi mahal itu. Ya harga barang dari apa namanya produsen ke konsumen akhir itu jadi mahal. Mahalnya bukan pada biaya produksi sebetulnya, tapi pada ongkos transportasinya. Terlalu lama di jalan ya, terlalu apa banyak preman-preman di jalanan itu kan juga mengakibatkan biaya produksi jadi mahal itu, dan seterusnya lah ya. Jadi ini sebetulnya menjadi bahan-bahan penelitian kita gitu loh. Nah, ini ide gitu loh. Jadi silakan ide itu di apa namanya ditentukan ya dengan cara apa? Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi jangan sampai tidak seperti itu. Izin Nah, Pak, halo. suaranya agak kecil Pak, teman-teman eh, nggak bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar. Oh gitu ya. Padahal Ya saya Pak. ini sudah teriak-teriak ini padahal ini gimana ini? Ya, sekarang udah bisa dengar ya ya. Gimana teman-teman? Sekarang saya pakai dua Ya, headset Pak. lagi aja lah. Jelas, Pak. Jelas. Nah, Jelas Pak. nah, Ya, jelas, Pak. karena repotnya webinar itu kita ngomong Masih dengan kecil. laptop, kalau kita keras-keras nanti takutnya dikira orang aneh itu, ngomong sendiri Iya keras-keras Pak. lagi gitu ya. Iya kan? Ya. Oke, sekarang sudah Baik. cukup besar ya. Sudah Oke. cukup besar belum teman-teman? Lebih besar suara moderatornya, Bapak Ibu. Cara moderatornya, kayaknya moderatornya tuh pakai speaker dia, Ya pakai di sonorak. kotak Iya, suara saya ada speakernya ini Pak. Iya, iya. oke lah ya. Oke, Pokoknya oke, saya bisa usahakan lanjut, Pak. seoptimal mungkin ya. Iya, Oke. Pak. Nah, sehingga ya kalau nanti teman-teman melihat gambar-gambar, melihat fenomena di sekitar kita, kok masih belum dapat ide, maka ya Anda harus lari kemana? Ya, ke perpustakaan gitu loh. Baca, ya, atau ya, searching berbagai jurnal. Ya. Anda baca berbagai artikel-artikel jurnal itu. Ya. Di situ juga banyak sumber-sumber penelitian gitu yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk apa, meneliti. Gitu. Nah, atau banyak diskusi gitu ya. Nah, diskusi dengan kolega, ya diskusi dengan dosen dan sebagainya, ya antar dosen kita juga saling diskusi gitu ya. Nah, itu juga bagian dari sumber ide gitu loh. Artinya ide itu banyak gitu ya. Nah, sekarang yang penting lagi adalah bahwa penelitian itu dikatakan ilmiah ya, ide-ide tadi itu bisa layak diteliti, itu tentunya harus ada literatur utamanya. Nah, sehingga ya saran saya adalah ya mulai sekarang kita harus membiasakan ya mencari database-database literatur itu yang baik dan berkualitas ya. Ya, jadi yang penting di situ. Ya, kenapa kalau literaturnya itu nggak baik, apalagi nggak berkualitas ya, ya jangan harap ya penelitian yang kita hasilkan nanti menjadi penelitian yang berkualitas juga ya. Karena apa? Karena database yang kita gunakan literaturnya itu nggak berkualitas ya. Nah, supaya berkualitas ya, maka ya saya yakin ya di teman-teman di Syahkuala itu kan ada apa namanya fasilitas lembaga yang sudah melanggan berbagai literatur artikel ya baik e-books maupun e-jurnal itu dimanfaatkan gitu ya. Nah, jangan mencarinya di sumber-sumber yang terbuka ya. Dalam artian kayak Google ya, Anda men-searching di Google dan sebagainya. Nanti ketemu itu nggak ada banyak hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang kita cari dan buang-buang waktu biasanya. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah pakai sumber yang berkualitas, biasanya gunakan kata kunci yang tepat nantinya. Nah, dari sana apa yang kita peroleh nanti ya dibuatkan ringkasan-ringkasan literaturnya lah ya. Ya, karena kalau kita kita tidak membiasakan begitu ya, maka ya ibaratnya kita itu punya kemampuan tapi ya belum kita optimalkan ya. Nah, dari melakukan itu, maka nanti kalau Anda sampai menemukan kelemahan, kekurangan dari penelitian terdahulu, maka kelemahan kekurangan penelitian terdahulu itulah sebetulnya kita sebut sebagai celah penelitian atau namanya adalah gap research ya. Nah, sehingga menemukan gap riset itu sebetulnya kita itu sedang menelaah gitu loh. Menelaah dari berbagai literatur yang kita baca, kita pelajari, kemudian oh literatur ini kok ada kelemahannya ya. Kok literatur ini saya meyakini kok masih ada kekurangannya ya. Kalau sampai Anda bisa menjudge begitu, maka sebetulnya kita itu sudah paham bahwa kita itu sedang atau sudah menemukan namanya gap research ya. Ya, jadi sederhananya gap research itu kan memahami fakta ya,
fenomena, fakta, kemudian Anda cek literaturnya. Anda cek dengan penelitian-penelitian orang sebelumnya yang menggunakan teori itu, yang menggunakan data itu. Ya, gimana hasil-hasilnya? Kalau itu hasilnya masih belum sempurna, ya masih ada keterbatasan, ada kelemahan, ya ada petunjuk untuk penelitian berikutnya, maka itu sebetulnya arah-arah yang bisa kita jadiin sebagai bahan, oh ini loh yang namanya gap riset itu. Dan ini memang harus dinarasikan nanti dalam tulisan kita ya. Nah, kenapa sih kok literatur itu penting gitu loh? Nah, kenapa literatur penting ya? Kenapa? Karena literatur itu ya dia itu menjelaskan semua hal gitu ya, sebagai latar belakang dari penelitian kita. Tadi saya selalu mengatakan penelitian ilmiah itu dikatakan ilmiah jika ada literaturnya. Literatur itu bisa teori, bisa literatur empiris gitu ya. Nah, jadi teori empiris itu dua-duanya harus dipakai ya. Di bab satu kan nanti kan ada namanya ya di introduction atau apalah nama introduction bab satu pendahuluan atau belakang apalah namanya itu mesti kan ada pertanyaan penelitian Anda baik itu Anda tuliskan secara apa namanya implisit maupun eksplisit ya tapi memang harusnya eksplisit ya di sana. Ya, dan ini kan nanti harus dijawab. Literaturnya apa? Kalau Anda mau meneliti ini, kenapa inflasi berpengaruh pada ekonomi? Apakah inflasi berpengaruh pada ekonomi? Kan masih ada teorinya yang dipakai. Literatur apa yang digunakan? Sehingga literatur itu fungsinya adalah untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu Anda bisa temukan kalau di sana ada ide penelitian, ada masalah penelitian. Ya kan? Jadi masalah penelitian itu harus muncul dulu baru ada tujuan penelitian. Ya, jadi kalau masalahnya belum ada, kemudian mau meneliti tujuannya ngapain gitu loh. Ya kan? Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu menjadi pemahaman ya sederhana dalam konteks ini. Ya. Oke. Yang kemudian adalah ya ini sedikit kita harus sepakat ya bahwa berbagai jenis literatur ilmiah yang nanti bisa kita pakai itu adalah kalau diurutkan ya, yang tertinggi itu adalah paper dari jurnal ya. Jadi nanti biasakan ya literatur-literatur yang kita gunakan itu terlebih dahulu adalah memprioritaskan yang berasal dari jurnal gitu loh. Nah, jurnal itu berarti artikel yang sudah dipublikasi. Ya, dipublikasi harapannya adalah publishernya yang jelas ya bukan abal-abal ya. Kalau dia jelas berarti dia sudah direview, sudah diperbaiki, kemudian direview lagi, diperbaiki lagi sampai kemudian dinyatakan dia layak untuk publish itu namanya artikel bagus di jurnal. Nah, artikel bagus di jurnal biasanya yang kita mengacu kepada ya, artikel yang diindeks oleh Scopus ya dari penerbit Elsevier ataupun Web of Science ya Thomson Reuters ya. Biasanya dua itu biasanya bagus ya. Yang lainnya ya itu bisa juga dipakai ya. Nah, tapi dua hal ini saja sudah luar biasa ya database yang nanti bisa kita peroleh ya. Yang kedua juga Anda juga bisa menggunakan namanya textbook ya. Kalau textbook ini fungsinya adalah mengecek ya keberadaan dari literatur yang bersifat teoritis ya. Karena literatur teori itu akan detail Anda temukan di textbook ya dibandingkan di artikel ilmiah atau di jurnal-jurnal tadi. Kalau di jurnal mungkin itu hanya untuk kepentingan si peneliti saja, ya. Si peneliti mungkin tidak perlu mendetailkan ya apa namanya sorry teori-teori tadi dalam artikelnya ya. Kenapa? Karena beberapa apa model artikel yang diterbitkan oleh publisher bagus-bagus itu dia tidak secara eksplisit meminta penulis untuk menuliskan literatur review. Ya, kadang-kadang literatur review itu langsung dimasukkan ke dalam introduction atau latar belakang. Nah, kalau begitu ya maka mau nggak mau kan dinarasikan dengan apa bahasa peneliti sendiri kan, sehingga kadang-kadang menjadi tidak detail karena dia tidak dalam konteks section literatur review gitu loh. Nah, oleh karena itu kenapa ya kita harus paham juga itu. Kemudian bagaimana dari paper dari book chapter ya. Book chapter sebetulnya hampir mirip ya kayak jurnal ya. Kenapa? Karena di book chapter biasanya kumpulan artikel juga ya, cuman dibukukan gitu loh. Nah, tapi kalau Anda sudah bisa dapat artikel di jurnal, sebetulnya book paper itu, book chapter itu sebetulnya prioritas ke berikutnya gitu loh. Jadi bukan prioritas utamanya, tapi boleh juga dipakai karena dia empiris juga sebetulnya. Nah, sementara yang kita perlu hindari adalah nanti jangan mencari dari artikel-artikel yang berupa paper conference atau proceeding ya. Kenapa? Yang pertama adalah bukan berarti kita mengatakan conference proceeding itu nggak bagus ya artikel yang dipublish ya. Terkadang juga kita dapat bagus juga ya, tapi lebih banyak tidaknya ya. Kenapa? Karena di situ peer review-nya itu adalah internal biasanya. Dia tidak melibatkan peer review eksternal ya bahkan
ada proceeding yang mungkin sebetulnya hanya untuk formalitas saja. Semua apa namanya penulis-penulis diterima semua ya, kemudian nanti dibaca proceedingnya, kemudian dicetak ya, sehingga kadang-kadang tidak melalui peer review yang ketat ya. Nah, oleh karena itu kami tidak menyarankan gitu loh, kalau Anda mencari literatur nanti berasal dari proceeding atau apa paper-paper di conference ya, karena itu masih tulisan yang bersifat apa namanya awal sebetulnya, baru preliminary sebenarnya, dia belum menjadi final tulisan ya. Kadang-kadang ada orang presentasi kirim artikel itu kan kadang-kadang coba-coba aja, yang penting apa memenuhi target luaran apa dan sebagainya, sehingga dia tidak terlalu fokus di sana, sehingga mohon ini lebih baik tidak digunakan. Atau yang kelima, kita juga bisa melihat dari penelitian tesis disertasi individu-individu orang-orang sebelumnya gitu ya. Kenapa? Ini untuk membuka wacana kita gimana sih sebetulnya penelitian dengan topik itu, literaturnya itu disusun. Nah, itu biasanya kalau kita mengacu pada tesis disertasi, biasanya dia sudah terstruktur di sana. Ya, oh, kalau penelitian topiknya terkait dengan apa kemiskinan, judulnya begini, gimana teori yang dipakai. Itu kalau Anda membaca tesis disertasi ataupun skripsi sebelumnya, biasanya Anda akan dapat insight gitu ya. Oh, ternyata begitu ya orang-orang sebelumnya dalam menghasilkan tulisan ya. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian lebih cepat lagi ya. Nah, sekarang ya literatur review itu sekarang kan nggak kayak model dulu ya. Ya, mereview literatur itu sebetulnya ya itu kan tujuannya kita itu kan kita ingin ya apa namanya menampilkan sesuatu yang sebenarnya belum terlihat ya. Ya kayak gambar ini ya. Gambar ini kan kalau Anda lihat ya ada puncak es ya di apa namanya di tengah lautan itu. Kalau kita hanya melihat esnya itu kayaknya dia pendek banget, dia nggak setinggi gunung yang kita lihat di samping kiri depan rumah kita ya. Ya, padahal ya gunung yang ada di samping rumah kita itu mungkin itu kalau dibawa ke dalam apa namanya lautan mungkin akan kelihatan pucuknya juga gitu ya. Nah, oleh karena itu ya informasi pengetahuan-pengetahuan itu belum kebaca gitu loh kalau kita tidak membedah literatur itu. Nah, karena itu kenapa pentingnya membuat literatur review itu sebetulnya kita sedang menampilkan sesuatu yang belum terlihat secara kasat mata ya, sehingga perlu dinarasikan di sana. Dek, sebentar saya tak sambil ngecas dulu ya. Dan HP laptop. Nah, cara mereview literatur itu sebetulnya di era saat ini itu lebih mudah ya. Kalau di era-era saya dan Bu Jenny kuliah dulu ya, kita mereview itu ya kita harus download artikel, membaca, ya, kemudian kita tulis secara manuali dan sebagainya ya. Tapi di era generasi teknologi sekarang sudah masif ini, sudah banyak tool-tool yang bisa mudah membantu kita dalam mereview literatur itu ya. Ada yang menggunakan systematic literature review atau SLR ya, ada juga bisa menggunakan bibliometrik ya. Ya, dua-duanya itu hasilnya akan saling melengkapi ya, dan ini semuanya kelasnya adalah literatur review ya. Nah, sebenarnya kalau bahasa literatur review itu sebetulnya apa? Literatur review itu sebetulnya kita hanya ngumpulin ya literatur-literatur, kemudian dari situ kita review kembali. Nah, kalau di era dulu literatur review itu kan kita tulisnya secara tradisional, buku kita tumpuk-tumpuk ya, kemudian kita baca satu persatu ya literatur dari buku satu, buku dua, buku tiga, kita baca catatan, kemudian kita tuliskan ulang dan sebagainya. Itu kan menghabiskan banyak waktu gitu loh. Nah, sekarang kita sudah mengarah ke namanya systematic literature review. Semua sudah berbasis apa namanya artificial intelligence, semua sudah selesai di sana. Tapi bukan berarti bahwa kita kemudian tidak perlu membaca, tetap perlu ya. Jadi penekanannya bukan pada kemudahan pengguna teknologi sehingga kita tidak perlu membaca kembali, enggak ya. Anda kirim ke artikel jurnal kalau hanya asal asal copy paste dari apa yang dibuatkan oleh apa namanya sistem itu juga nggak kuat narasinya ya. Ya, sehingga perlu di apa namanya di sekuenkan, dikonsistenkan kembali ya, atau ditelaah kembali gitu. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah ide-ide tadi itu sebetulnya sudah sesuai nggak ya dengan minat kita ya. Kadang-kadang kita yang jelasin banyak hal ya, padahal minat kita itu nggak di sana. Itu gimana caranya? Ya berarti ya Anda harus kembali lagi ya bahwa sebetulnya penelitian-penelitian kita di ilmu ekonomi kan luas banget ya gitu ya. Nggak hanya sekedar gambar-gambar sederhana yang tadi ditampilkan ya.
Ada bidang keuangan, SDM, ya, moneter, ya, perbankan, lingkungan, kemiskinan, ya, pengangguran, transportasi, ketimpangan. Ini kan kemudian kalau ditambahkan lagi kan banyak itu apa namanya bidang-bidang yang minat-minat yang mungkin bisa Anda apa pilih ya. Sehingga nanti akhirnya kalau ditanya minatmu apa? Ya, itu sebetulnya kan ya itu Anda tinggal tentukan aja. Oh, saya senang apa namanya ekonomi lingkungan misalkan. Ya sudah dari topik itu kemudian dibawa fokuskan lagi ke sana. Sehingga ketika nanti sudah fokus di sana, maka kami meyakini motivasi Anda untuk meneliti, menyelesaikan penelitian itu akan menjadi lebih lebih apa namanya baik ya dibandingkan ya minatnya nggak jelas ya kemudian topiknya apalagi masih belum belum jelas ya mesti lama sekali penelitian-penelitian yang modelnya begitu. Nah, gimana caranya kemudian dari sekian banyak topik tadi, kemudian nanti akan menjadi penelitian Anda gitu loh. Nah, setidaknya ini kalau saya itu biasanya saya membuat perbandingan model begini ya, kita buat kriteria. Saya minat nggak di situ ya. Kalau ada topik A, topik B misalkan ya. Oh, minat saya di situ masih relatif baik lah ya. Baik itu artinya saya suka gitu loh. Saya masih suka di situ. Minat kalau topik B saya nggak begitu suka ini saya. Ya, tapi saya bisa gitu loh. Nah, sehingga tulis saja nanti. Kemudian cek biasanya, setelah minat, biasanya kita harus ngecek data, Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua ya. Kenapa? Karena penelitian yang baik yang selesai tadi itu sangat ditentukan oleh ketersediaan data. Kita tidak bisa menafikan ya, penelitian-penelitian ekonomi itu sangat sangat apa tergantung dengan data. Ya. Kalau nggak ada data, biasanya kita juga repot ya. Gimana kita melakukan penelitian, apalagi pendekatan kuantitatif misalkan, nggak ada data, ya sudah stuck kita di sana. Nah, sehingga biasakan ya ketika Anda sudah punya minat, kemudian cek datanya ada nggak ya di situ. Ya, kalau nggak datanya nggak ada, ya mungkin ya Anda harus berpikir ulang, melanjutkan topik yang Anda minati tapi datanya sulit dicari, ya, yang akan konsekuensinya adalah penelitian Anda jadi lama, kalau terlalu lama jadinya motivasinya turun nanti untuk menyelesaikan itu. Ya kan? Nah, yang seperti ini nanti coba menjadi perhatian ya. Dan yang terakhir adalah biasanya lihat Anda sudah menemukan nggak celah penelitian dari apa yang Anda baca di topik-topik tadi, di minat-minat tadi itu ya. Kalau sudah ada, oh ada gap riset ini, ada hal-hal yang bisa saya perbaiki dari penelitian itu. Oh berarti ya pilih aja topik itu. Sehingga nanti akan terpilih misalnya oh topik A ini itu yang cocok dengan saya. Nah, sehingga dengan cara begini harusnya penelitian-penelitian yang tadi saya katakan penelitian yang baik itu harus selesai atau bisa diselesaikan itu sebetulnya akan sangat bisa diwujudkan. Nah, yang penting adalah ya ketika sudah dipilih nanti ya tahapan menulisnya adalah yang pertama tentu saja adalah data harus dikumpulin ya. Kan tadi saya mengatakan dicek datanya, pelajari teori utamanya, kemudian kumpulkan ya penelitian-penelitian terdahulu tadi, literatur reviewnya tadi dikumpulin memang ya. Baru kemudian ya kita harus biasakan buat timeline ya, target dan sebagainya supaya apa namanya proses-proses menulis baik itu menulis review literaturnya menulis apa narasi dari model-model yang sudah diestimasi semuanya nanti on target gitu loh. Nah, kadang-kala yang jadi problem nanti itu kan ketika kita melakukan apanya penelitian ini adalah kadang-kala produktivitasnya menurun ya. Ya kita mau menulis artikel, artikelnya sudah kita kumpulin banyak itu literatur-literaturnya ya. Saking kita advance-nya dalam menggunakan tools ya misalkan ya, kita mengumpulkan artikel itu membuat 1.000, 2.000, 10.000 sehari ya itu ya selesai ya dapat kita kumpulin ya. Tapi masalahnya kan kadang-kala kita itu nggak produktif dalam menulis karena tidak tahu memulainya dari mana gitu ya kan memulainya dari mana itu supaya kita jadi produktif ya. Nah oleh karena itu biasanya ya kita menyarankan ya kita harus menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi ya pengorganisir kegiatan kita ya kan kalau literatur ya nanti Anda masukkan pakai apa namanya reference manager ya pakai Mendeley pakai Zotero pakai EndNote itu kan yang digunakan tuh untuk supaya nanti kalau nanti Anda ingin menggunakan sitasi A, sitasi B, sitasi C, Anda nggak repot lagi. Bayangin coba Anda simpan semua literatur yang Anda download tadi di folder ada ribuan misalkan, kan repot mencarinya. Tapi kalau sudah dimakan dalam aplikasi ya, seperti Mendeley tadi ya, itu kan mudah ya. Nah, mudah sekali gitu ya. Ya, kemudian ya kalau yang kedua, tiga, empat ini kan itu kan preferensi individu ya. Lingkungan kerja yang nyaman itu kan ya tiap individu punya preferensi beda-beda. Tapi kalau aplikasi manajemen tadi semua harus sama. Kita harus apa sepakat bahwa tanpa menggunakan apa namanya reference manager Anda akan repot gitu.
Ya. Yang lainnya kayak atur jam kerja rutin, hindari distraksi itu sebetulnya ini preferensi lain kita lah. Ya kadang-kadang kita itu bisa kerja dengan kondisi lingkungan yang sangat krodit, kita malah bisa fokus ya. Ada yang terganggu dikit aja nggak bisa ya. Ini kan cuma masalah ritme cara kita apa namanya bekerja saja. Nah, ini ada sedikit ya apa namanya trik biasanya yang kita kalau mau menulis yang baik ya, baik itu literatur review dan sebagainya, biasanya mulailah dengan membuat outline ya. Kalau saya itu biasanya outline itu saya buat dulu gitu loh. Saya mau ngapain di latar belakang tuh saya mau ngomong apa gitu ya. Kemudian di literatur itu nanti isinya apa saja, teori apa yang mau saya buat. Itu biasanya kita buat list dulu gitu ya, kita buat listnya ya. Setelah list outline udah jadi semua, maka kita mulailah apa namanya mengetik ya atau mengedit-edit lah ya dari apa yang sudah kita coba tuliskan di sana. Dan jangan lupa selalu fokus pada template-nya gitu ya. Kenapa? Karena banyak artikel yang bagus itu seringkali dia tuh gagal dipublikasi bukan karena kualitas artikelnya. Ya, beberapa itu karena dia salah dalam menggunakan template-nya. Ya, sehingga template itu menjadi hal yang penting ya. Anak Anda mahasiswa yang sedang skripsi juga ya. Kalau mau menyusun skripsi itu harus dipahami dulu pedoman panduan penyusunan skripsi itu kayak apa. Ya, itu yang disetujui, yang dipakai, yang harus digunakan itu kayak apa di program studi ini. Supaya tidak salah ya. Kalau salah itu tadi pasti di reject ya. Nah, kemudian yang penting adalah ya kita fokus pada penyelesaian bab per babnya tadi. Ya, atau section 1 harus selesai, section 2 selesai, harus fokus di sana. Maka ya, ini akan menjadi apa namanya penelitian yang selesai tadi. Nah, seringkali menghadapi ini enggak ya, writers blocks ya. Artinya apa? Kita itu seringkali pada saat menulis itu tiba-tiba stuck gitu ya. Stuck itu kita itu nggak punya ide lagi, nggak punya apa namanya semangat lagi dalam menulis karena tidak ada kata yang bisa kita ketikkan. Itu namanya writer's block ya. Nah, kenapa kalau itu terjadi biasanya caranya saya itu ya sudahlah, kayaknya kita perlu istirahat sejenak lah ya. Mungkin kita sudah terlalu sepaneng, terlalu hektik ya sehingga mengakibatkan kita udah nggak bisa fokus lagi. Ya, biasanya perlu ganti lokasi kerja dan sebagainya. Mungkin dia juga bisa membantu ya. Aktivitas yang kreatif juga bisa dilakukan ya. Kemudian ya coba menulis itu tanpa beban ya. Ya meskipun sebetulnya menulis itu masih ada bebannya. Bebannya apa harus selesai kan gitu ya. Ya target waktu dan sebagainya. Tapi kita harus mencoba apa namanya keluar dari zona-zona seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kita ya menemukan riset gap itu? Ya, Mas Um tadi sudah di apa contohkan dengan apa namanya introduction seperti itu kadang-kadang kan kok nggak nyantol-nyantol ya riset gap itu ya. Nah, sebetulnya kita cek kembali lah, riset gap itu apa sih? Sesuai tadi saya katakan, riset gap itu kan gap penelitian ya, atau kesenjangan penelitian ya. Kesenjangan penelitian itu lihatnya dari mana ya? Banyak gitu ya. Kesenjangan penelitian itu bisa melihat dari banyak hal. Yang pertama apa? Anda bisa melihat data dan faktanya. Ya kan? Datanya kayak apa, faktanya kayak apa. Oh ternyata, oh datanya kayak gini, oh faktanya nggak begitu. Berarti itu ada kesenjangan data kan gitu ya ya kan? Nah, itu juga bagian dalam masuk ke memahami di mana gap riset itu. Jadi gap riset itu bisa juga berasal dari perbedaan ya kondisi ya data dan fakta. Yang kedua juga bisa dari sisi teori ya. Ini namanya apa namanya theoretical gaps ya. Nah, mungkin ya penelitian-penelitian sebelumnya dia menggunakan teori teori A, ya. Penelitian yang lain menggunakan teori B. Ya, nggak banyak peneliti yang menggunakan teori C. Padahal teori C itu lebih update teorinya misalkan. Nah, ini namanya kesenjangan penelitian dari sisi teori. Nah, oleh karena itu kalau Anda meneliti di topik yang sama, nah, kalau Anda ingin mengatakan bahwa oh ini ada gap risetnya di mana dari sisi teori ini loh. Oh, saya sudah ngumpulin berbagai banyak penelitian, si A, si B, si C ini selalu menggunakan teori M misalkan. Si D, F, G, H ini selalu menggunakan teorinya H misalkan. Lah, padahal ada teori lain yang namanya teori K misalkan ya. Ini nggak banyak dipakai. Nah, sehingga ketika itu Anda bisa mendeklar begitu, maka sebetulnya ya riset gap dari sisi teori itu sudah bisa Anda katakan seperti itu. Ya. Nah, sehingga teori itu juga bisa menjadi bahan untuk mengatakan bahwa riset gap-nya itu dari si teori adalah ini. Yang ketiga juga bisa dari metode gitu loh. Nah, penelitian sebelumnya semuanya hanya menggunakan metode OLS misalkan ya. Kayaknya OLS ini nggak kuat ini kalau digunakan untuk apa mengestimasi model ini misalkan. Kenapa? Karena ada bias dan sebagainya ya. Nah, maka kita nggak mau pakai OLS gitu ya. OLS terlalu kaku dia, semuanya harus linear misalkan ya. Padahal realitanya teori itu kan nggak selalu bergerak secara linear.
Teori produksi itu kan nggak mungkin linear gambarnya. Kalau dia menggunakan metode LS, jadinya lurus garis teori produksi itu. Kan nggak masuk akal kadang-kala. Nah, sehingga harus dibuat ke metode yang non-linear misalkan ya. Maksimum likelihood metode dan sebagainya. Nah, itu namanya gap riset dari si metode. Nah, oleh karena itu kalau Anda nanti banyak membaca artikel-artikel ilmiah, kemudian di sana kok banyak menggunakan metode itu saja, dan Anda meyakini bahwa metode ini sebenarnya kurang kurang kuat ini untuk menjawab tujuan penelitian, maka Anda harus gunakan metode B, C, dan sebagainya misalkan. Nah, ini sebetulnya kesenjangan penelitian dari sisi metode, cara untuk menjawab tujuan tadi. Kemudian yang keempat itu juga bisa berasal dari temuan empiris ya. Kalau Anda malas membaca part metode misalkan karena takut ya dia terlalu terlalu statistik, terlalu kuantitatif misalkan, sehingga Anda nggak berani melihat dari sisi metodenya. Yus metodenya saya samain aja lah misalkan. Anda juga bisa melihat dari sisi yang lain misalkan dari temuan empiris ya. Teman-teman penelitian yang dihasilkan dengan metode itu tadi, dengan data itu tadi, dengan teori itu tadi, itu kayak apa sih temuannya? Nah kan, oh temuannya dia cuman begini nih. Nah, oh temuan yang lain dia begitu misalkan. Nah, temuan-temuan yang berbeda-beda itulah yang kemudian bisa menjadi gap penelitian Anda. Oh, si A menemukan misalkan dia signifikan. Oh, si B menemukan dia nggak signifikan. Nah, Anda itu bisa bisa menjadikan dua-dua penelitian berbeda ini itu sebagai gap gitu loh. Bahwa artinya apa? Penelitian dengan topik yang sama, dengan model yang sama, ternyata masih kontra ya. Ada yang dia itu sesuai dengan teori, ada yang dia kurang sesuai dengan teorinya misalkan. Nah, ini juga gap dari sisi temuan empiris ya. Nah, di temuan empiris biasanya juga ada keterbatasan penelitian penelitian ya. Peneliti biasanya menuliskan keterbatasannya apa. Nah, keterbatasan inilah kemudian bisa Anda lanjutkan. Nah, itu namanya juga gap riset ya, gap dari apa namanya empirical study ya. Jadi penelitian sebelumnya ketika dia masih ada kelemahannya, kemudian Anda ingin memperbaiki, ingin mengadopsi, memodifikasi dan sebagainya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan itu, maka sebetulnya Anda sedang ya menemukan ya gap riset itu. Ya. Nah, bagaimana dengan novelty ya? Nah, novelty itu biasanya nama nalainya kan kebaruan ya. Ya, sesuatu yang baru itu kan berarti kan ya sebelumnya nggak ada kan gampangnya gitu ya. Ya, sesuatu yang baru itu biasanya sebelumnya belum dipakai gitu ya. Itu namanya baru ya. Ya, kalau dia sudah dipakai namanya second gitu aja. Ya, jadi bahasa kebaruan penelitian itu ya namanya itu dari namanya kebaruan, maka kita harus bisa mengatakan bahwa di mana barunya barang yang Anda ingin tulis ini. Kebaruannya di mana? Yang baru yang bagian mana? Artinya kebaruan itu nggak selalu beli baju baru maka semuanya baru gitu ya. Mungkin bajunya lama nggak apa-apa, tapi di bagian lengan tangannya itu Anda potong misalkan. Jadi kalau kita pakai baju gitu ya, orang-orang biasanya lengan kiri kanan sama, Anda lengan kanannya nggak usah gitu terbuka. Ini maka kebaruan. Kebaruan dalam membuat baju model pakaian baru sekarang itu begitu loh. Nggak selalu harus apa lengannya harus ada dua misalkan. Satunya bagian kelek, mohon maaf itu agak dikasih lubang misalkan. Kenapa? Supaya apa namanya ada angin masuk jadi nggak bau misalkan keteknya misalkan. Nah, itu juga kebaruan kan. Selama ini kan baju-baju kita kan tertutup di bagian situ kan. Nah, orang nggak banyak menggunakan baju yang bagian kelek terbuka. Ya meskipun dampaknya juga banyak itu yang membuat orang jadi risih karena bau dan sebagainya misalkan. Nah, itu kan ekses-ekses yang lain, tapi itu kan sesuatu yang belum pernah ada. Ya, pakai baju misalkan ya nggak usah pakai kancing misalkan ya. Ya, tapi dia tetap nyaman gitu loh. Kena angin nggak ngiber-ngiber bahasanya gitu. Itu juga bagian kebaruan karena baju itu selalu identik dengan ada kancingnya kan. Nah, jadi sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah orang dibuat, belum pernah ini dan Anda meyakini itu bisa digunakan ya, memberikan manfaat bagi orang lain itu namanya kan kebaruan. Ya. Nah, sehingga kebaruan itu biasanya ya kita bisa memulai dari mengacu pada apa yang sudah orang lain buat tapi ada keterbatasannya. Ya kan baju tadi kalau dibuat lengan panjang kayaknya kelamaan makainya ya harus masuk pelan-pelan tangannya itu harus melewati jalur itu dulu misalkan ya harusnya ya kalau kita mau pakai baju itu mau masukin kemanapun kita tetap akan nyaman gitu loh nggak akan kebalik baju itu lah ini berarti kan apa yang kebaruan gitu loh dari apa yang orang lain sudah buat apa namanya ya baju tadi baju itu bukan sesuatu baru karena sudah dihasilkan orang-orang sebelumnya tetapi dari baju yang akan kita kita apa namanya hasilkan itu kita bisa memodifikasi di sana. Nah, sehingga itu namanya sebenarnya kebaruan ada di situ.
Nah, ketika nanti kita sudah menemukan itu, maka ya penelitian-penelitian yang memiliki kebaruan biasanya itu terlihat dari potensi kita bisa nggak melanjutkan penelitian itu. Kalau dari penelitian sebelumnya ada keterbatasan begini, kemudian Anda tutupi dan Anda punya potensi menyelesaikan penelitian itu dengan apa yang ingin Anda lakukan, nah itu sebetulnya novelty. Ya. Nah, sehingga novelty itu sudah harusnya sudah bisa di apa namanya dipahami ya. Oh, yang disebut dengan kebaruan itu kayak apa? Ya, bukan sesuatu benar-benar baru ya. Bukan orang lain nggak pernah pakai itu, nggak pernah menghasilkan, kemudian itu disebut baru ya. Nah, nggak selalu begitu gitu loh. Nah, kalau benar-benar baru itu kayak dulu loh. Kita 20 tahun yang lalu itu kan kita belum pernah memegang handphone ya. Nggak pernah kita punya pemikiran kita butuh handphone itu. Uang buktinya nggak dengan handphone aja kita bisa ketemu dengan teman, kita bisa masih ngobrol, janjian dan sebagainya. Artinya kita nggak butuh sebenarnya handphone itu. Tapi tiba-tiba ada perusahaan pada saat misalkan Nokia mau produksi handphone gitu loh. Nah, handphone itu dari nggak ada menjadi ada, maka handphone itu kebaruan gitu. Kebaruan teknologi yang memudahkan orang interaksi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, kita bisa bisa ngomong gitu. Yang di Amerika sekarang sedang malam, di sini pagi gitu ya, kita tetap bisa bisa ngomong. Oh, di sana malam loh, di sini pagi, tapi kita bisa ngomong juga gitu loh. Nah, itu namanya kebaruan ya. Tapi kan sesuatu benar-benar baru kayak menghasilkan handphone ini itu kan sulit gitu kita peroleh ya. Nah, yang ada sekarang kebaruan itu tidak seperti yang saklek seperti handphone dari tidak ada menjadi ada gitu. Enggak gitu ya. Kita tetap bisa mengulas sesuatu yang sudah ada, namun kita tambahkan sedikit saja dari situ. Dan tambahan yang kita lakukan itu belum banyak ditemukan, ya, belum banyak ditemukan atau sulit menemukan seperti yang ingin kita buat. Itu namanya kebaruan. Nah, berarti potensi-potensi itu coba ditemukan ya dari setiap keterbatasan penelitian yang sudah ada. Oke. Nah, ini sedikit contoh ya. Ya biasanya antara research gap dengan novelty itu biasanya itu dia itu apa namanya dituliskan secara simultaneity ya. Ya, jadi tidak ini research gap saja dinarasikan kemudian novelty saja dinarasikan enggak. Ya, pada research gap dan novelty itu biasanya kadang-kadang cukup ya satu kalimat, satu paragraf saja. Dua-duanya muncul di situ itu sudah selesai gitu loh. Nah, misalkan ini tulisan saya di apa namanya Scopus Q2 ini, Kogen Ekonomi yang baru terbit kemarin ini ya. Nah, itu misalkan judulnya menguji ya link antara world price volatilitas harga minyak dunia ya dengan indeks sektoral ya di Indonesia misalkan ya. Nah, biasanya bahasa research gap ya novelty itu biasanya itu muncul di bagian introduction tulisan kita di paling bawah ya sebelum masuk ke section berikutnya. Kalau section berikutnya literatur review, section berikutnya metodologi misalkan, maka di narasi paragraf paling bawah biasanya ya publisher tuh minta tunjukkan research gapmu itu apa, tunjukkan novelty-nya di mana. Nah, itu kita buat. Nah, sehingga ada di kalimat ini, di paragraf ini ada paragraf terakhir di artikel tulisan apa saya itu ya. Ini globalized economy, the impact of macroeconomic variable such as world oil price on sectoral is becoming increasingly important ya. Jadi kita ngomong gitu ya bahwa kita tidak mengatakan bahwa nggak ada loh orang yang meneliti mengenai volatilitas minyak itu ada gitu. Tapi ya sekarang makin banyak gitu orang meneliti itu. Jadi makin banyak orang meneliti itu bukan berarti sulit menemukan baruan enggak. Maka itu sedang tren kan gitu loh. Nah, berarti itu penting ya. Kalau banyak orang di pagi hari beli pecel ya, berarti makan pecel itu penting gitu loh bahwa pecel itu penting memberikan banyak banyak makan bagi orang kan gitu ya jangan dibalik pemikirannya oh, kalau banyak orang apa beli pecel pagi hari ya maka itu nggak menarik pecel itu ya salah dong ya kan jadi jangan selalu berpikir mencari melawan arus gitu loh justru sesuatu yang kadang-kala kita ngikutin arus itu sebetulnya malah yang benar terkadang ya ya meskipun yang melawan arus kadang-kala juga kita bisa membenarkan juga tapi biasanya sulit gitu loh. Nah, kemudian dinarasikan because globalization raises opportunity for diversification across international market. While strengthening dan seterusnya bla 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 ya. Despite extensive inquiry into bla 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 ini, the asymmetric sector dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita menuliskan di situ to fill this empirical void the present study ya kita nggak ngerti ngomong apa develop framework ya, bahwa teori ini itu jangka pendek itu bisa mempengaruhi dan sebagainya kemudian kita mengkaitkan ya exchange rate dan sebagainya ini kan kita mengkombinasikan ya teorinya itu dia masih ada kelemahan kemudian dari sisi model metodenya itu dia belum masukkan variabel ini dia belum menggunakan metode itu ya orang lain mungkin pakai VAR saja saya menggunakan Tegars misalkan dan sebagainya itu kan boleh
Nah, sehingga itu yang kita sebut sebagai riset gap. Kemudian ini ada novelty-nya, gitu, ada kebaruannya. Orang nggak biasa pakai ini, saya mau pakai yang ini, gitu ya. Orang sudah biasa pakai ini, saya upgrade ini, gitu ya. Itu namanya kebaruan, gitu ya. Nah, jadi sederhana saja. Jadi di paragraf ya, introduction kita di paling akhir itu Anda harus bisa men-state ya, membuat pernyataan ya, satu kalimat, dua kalimat yang menunjukkan bahwa oh ini ada gap research-nya, oh ini ada gap kebaruannya. Itu sudah nilainya bagus itu. Dia bisa bisa publish di jurnal-jurnal bagus ini. Nah, kemudian ini contoh lagi nih di Cogent Education nih juga saya dengan teman-teman misalkan ya. Ini di kalimat terakhir ya, kalimat-kalimat terakhir di introduction ya. Dia menuliskan begini kita. Through the analysis of the data collected ya dari 372 postgraduate student majoring in accounting and business from Indonesia and Malaysia, the study successfully demonstrate ya, the positive influence of pressure, rationalization, competency, and understanding of artificial intelligence on plagiarism. Further, the study succeed in finding evidence that understanding the artificial intelligence strengthen the positive influence of rational blah blah blah. Nevertheless, nah kayak gini kan, kemudian kan ada pertentangan di situ kan. Study fails to provide empirical evidence that opportunity positive effect plagiarism. Similarly, the study could not empirically obtain any evidence that understand of artificial intelligence, bla 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 dan sebagainya. The result of the study contribute to, nah, contribute to itu kan berarti kita memberikan pengetahuan baru ya, memberikan pengetahuan baru. Ini bisa novelty gitu loh. Ada pengetahuan baru yang kita tawarkan gitu loh, kepada peneliti berikutnya gitu loh. Jadi di situ dinarasikan the result of the study contribute to offering further evidence that the fraud diamond framework can be utilized not only in financial fraud research but also in academic fraud research ya. Nah, ini kan novelty gitu. Jadi novelty itu sebetulnya itu pernyataan kuat kita terkait apa yang akan kita lakukan ke depan, terkait dengan penelitian sekarang akan kita lakukan dan nanti akan berdampak pada orang-orang berikutnya akan mengikuti kita kah atau seperti apa gitu loh. Itu namanya kan novelty. Ya. Nah, sehingga antara riset gap dan novelty sebetulnya itu bukan sesuatu yang kemudian dengan saklek itu harus dipisahkan gitu loh. Riset gap-nya dijelasin sendiri, novel sendiri. Sebenarnya nggak selalu begitu ya. Kenapa? Karena di beberapa publisher itu dia kan ada aturan tulisan mulai dari awal sampai akhir nggak boleh lebih dari 7.000 kata misalkan. Itu kan nggak mudah loh ya. Ya, nggak ilmu sosial itu biasanya antara 6.000 sampai 8.000 biasanya. Nggak boleh lebih dari situ. Ya, di abstrak itu dia saklek misalkan harus 200 kata. Anda nulis 201 aja itu di reject loh. Ya. 201 abstraknya 201 kata itu di reject ya. Harus diperbaiki. Ya untung-untung kasih kesempatan diperbaiki. Kalau enggak langsung dikatakan tidak memenuhi standar yang ditetapkan misalkan ya sudah gitu ya. Nah, bayangin coba. Ini hal-hal apa menurut kita sepele tapi dia sebetulnya sangat penting sekali ya bagi apa namanya proses-proses berikutnya. Nah, sementara itu dulu kita mau diskusi dulu ya supaya Anda tidak ngantuk ya. Jangan saya ngomong kalian pada tidur semua. Ini kan repot juga saya nih. Izin Prof, Sementara sudah kembali. ada 2 pertanyaan nih Prof. Oke. Dari yang pertama dari Bapak Syafrudin. Bagaimana kalau paper itu adalah dari proceeding yang terindeks Scopus seperti IOP dan W3S? Biasanya reviewnya juga berlapis dari penyelenggara conference dan dari publishernya juga. Apakah bisa Oke, jadi daftar referensi gitu, Prof? ya, oke. Nah, sekarang memang dalam perkembangannya itu kan banyak itu apa namanya konferen-konferen itu kemudian yang kerjasama dengan publisher proceeding ya seperti Atlantis Press itu ya itu kan dia juga sudah mulai didaftarkan di Scopus dan sebagainya. Beberapa memang itu melalui peer review yang ketat ya. Ya kan kalau seperti itu nggak masalah. Jadi penekanannya bukan pada saya katakan proceeding selalu nggak boleh selalu jelek enggak ya sepanjang saya katakan sepanjang proses-proses dalam apa namanya peer review-nya itu memang benar-benar dikuatkan ya sehingga untuk menghasilkan tulisan yang layak dipublish di proceeding itu memang dia itu sama beratnya kayak kita menulis di artikel seperti biasanya berarti itu ya nggak apa-apa dipakai kan gitu ya tapi sebagian besar kalau kita apa namanya cermati ya sebagian besar ya itu memang ya selama ini proceeding itu kan memang lebih banyak untuk mengkolekkan saja, mengumpulkan saja dari semua artikel yang dikirim di seminar kemudian diproceedingkan gitu loh. Ya kan?
Selama ini kan selalu identik begitu, sehingga kita kemudian mengatakan bahwa ya kalau kalau modelnya hanya begitu ya dihindari aja apa namanya menggunakan proceeding sebagai bagian dari literatur review. Tapi kalau case tadi dia memang sudah terindeks Scopus dan sebagai buah peselin, ya itu nggak masalah gitu, karena memang indeksnya bagus gitu, ya kan? Jadi boleh gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada pertanyaan kedua nih, Prof. Izin bertanya, Pak. Saya mahasiswa S2 Ekonomi. Misalnya di jurnal utamanya menggunakan data satu negara, apakah boleh kita tambahkan menjadi 5 negara ASEAN, Pak? Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih, metode VECM. Oke, jadi yang pertama adalah penelitian yang bagus itu penelitian yang spesifik ya. Ya, penelitian spesifik. Sama kayak model yang bagus, modelnya kayak apa? Bukan model yang rumit-rumit yang bukan. Model bagus itu adalah model yang sederhana. Dan ukuran sederhana, ukuran spesifik itu kan sangat relatif sekali gitu ya. Nah, yang penting adalah bukan berapa banyaknya sampel yang dilibatkan ya. Bukan berapa rumitnya model yang digunakan, tapi seberapa dalam ya kita melakukan interpretasi, melakukan analisis terhadap apa yang kita gunakan tadi. Anda menggunakan satu negara, menggunakan dua negara, tapi kalau dia juga tidak dalam interpretasi analisisnya, ya tidak ada hal yang menarik untuk bisa di apa namanya dikatakan oh ini layak untuk publikasi, yang enggak juga gitu loh. Sehingga ukurannya sebetulnya bukan pada berapa banyaknya ya, tetapi berapa dalamnya gitu loh. Karena beberapa publisher sekarang itu biasanya eh, menginginkan sesuatu yang memang jarang orang apa namanya hasilkan ya, kemudian lebih dalam pembahasan yang dia sampaikan, sehingga tidak melulu oh yang dicari itu mesti modelnya yang rumit-rumit misalkan, enggak juga gitu ya. Nah, kayak literatur review, sistematik literatur review itu bahkan nggak pakai data sama sekali loh. Oh, dia cuma ngumpulin penelitian orang, kemudian dia dimasukkan ke dalam apa namanya software force viewer, dia masukkan software apa bibliosign atau bibliometrik, kemudian dihasilkan tabel-tabel, itu sebetulnya nggak ada informasi penting di sana. Ya itu kan sebenarnya hanya membacakan apa yang kita kumpulin gitu. Tapi itu juga layak publish loh gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ukurannya sebetulnya bukan pada berapa banyaknya ya, tapi berapa dalam kita memberikan interpretasi dari temuan itu. Dan itu nggak mudah memang. Dalam membuat tulisan kita menjadi dalam itu memang tidak mudah ya. Meskipun kita dibantu oleh beberapa AI yang sekarang sangat berseliweran itu tetap ya kita tetap harus apa yang mengawal ya. Nggak bisa itu diminta juga. Coba carikan data ini dan sebagainya. Dia nggak mau juga gitu deh. Jadi jangan berpikir dengan AI semuanya beres ya. Ya nggak kayak gitulah ya. AI namanya apa sih? Machine learning ya, masih membelajar ya. Dia sama kayak kita ya. Dia belajar juga ya. Kalau dia nggak belajar ya nggak pandai juga ya. Sama kayak kita ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Jika ada teman-teman lain yang mau bertanya, silakan raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Prof, saya boleh tanya, Prof? Boleh, boleh. Semuanya Oke, boleh tanya ini. Prof. Jadi, research gap itu ketika di artikel harusnya ada di bagian mana nih, Prof? Apakah introduction kah atau literatur review kah? Karena saya nulis di beberapa jurnal, reviewernya berbeda-beda nih. Ada di jurnal A katakanlah, eh research gap-nya itu hanya di pendahuluan nggak apa-apa. Di jurnal B harus ada di introduction dan literatur study gitu, Prof. Jadi yang benar itu di mana gitu, Prof? Terima kasih, Prof. Semuanya benar gitu ya. Yang salah itu yang nggak ada research gap-nya. Ya. Ya, jadi semuanya benar itu. Di literatur juga harus ada, nggak apa-apa ya. Di introduction ada juga juga memang harus ada. Yang nggak benar itu kalau di dua-duanya nggak ada sama sekali, itu yang nggak benar. Jadi gitu. Artinya gini Mas. Terkait dengan research gap itu memang setiap apa namanya publisher, setiap reviewer dia punya apa namanya gaya ya, punya gaya selingkung lah ya kalau kita sebut di pengelolaan jurnal itu ya. Dan gaya selingkung itu kan nggak bisa disama-samakan memang ya. Ya, dan kita harus patuh di sana ya. Kalau kita terbiasa dengan research gap di introduction saja, ya berarti ya saran saya adalah ya carilah ya jurnal-jurnal yang memang dia itu template-nya di situ, ya kan? Nah, sama kayak Kogen itu ya, dia itu
di beberapa kali saya submit di situ, itu kebiasaannya dari segmennya itu dia mintanya di introduction gitu loh. Ya, di introduction. Kenapa? Karena di sana nggak ada section literatur review itu nggak ada memang ya. Ya, dia langsung habis itu metode gitu loh. Sehingga artinya apa? Ketika sudah di state dalam introduction, di introduction nanti kan Anda bisa mengatakan ya dari sisi data apa gap risetnya itu apa, dari sisi teori gap risetnya apa, semua Anda jelasin di introduction gitu loh. Dari sisi metode nanti bagaimana riset gap-nya, kebaruan apa yang Anda tawarkan, itu kan Anda boleh sampaikan di introduction ya. Sebetulnya ya yang paling utama di mana posisi riset gap ataupun novelty itu memang harusnya di introduction. Ya, perkara nanti di section literatur itu diminta lagi, tidak masalah. Tapi paling tidak yang utama adalah introduction. Kenapa? Karena di introduction itu kan kita membuka wacana ya, membuka apa namanya meyakinkan ya pembaca dan reviewer bahwa tulisan ini menarik gitu ya. Tulisan ini sesuatu yang baru, tulisan ini menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya belum terselesaikan. Ya, dan menawarkan sesuatu yang mungkin belum pernah ada. Nah, itu kan disampaikannya di introduction gitu loh. Kalau introduction aja kita gagal menyampaikan itu, ya orang malas lah baca metodemu, baca hasilmu, malas ngapain ini sesuatunya udah nggak ada riset gap-nya ngapain dibaca, saya udah tahu hasilnya kok gitu loh. Ya kan? Yang dicari reviewer itu di situ, publisher itu gitu memang. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, Prof. Bagaimana membuat novelty yang baik dan fokus pada hal tertentu sehingga dapat diterima di jurnal yang kita tuju? Apakah novelty berupa satu kalimat atau atau terdiri dari beberapa poin? Hmm. Oke. Jadi ya, jadi memang semua itu butuh butuh ini ya, butuh perjuangan ya. Ini saya sedikit ini aja lah, apa? Sedikit saya share ya. Sebentar. Sebentar masih loading punya saya, nanti udah saya bantu share. Oke. Saya di Brawijaya itu, saya itu senang apa sekarang itu submit apapun tuh di Taylor and Francis ya. Ya Q1, Q2, intinya Q1, Q2 aja itu. Coba ada cermati. Ini hampir semua artikel saya yang saya submit di sekarang sedang proses-proses itu. Coba ada cermati. Banyak sekali saya di reject, di reject, di reject, di reject ya. Ini accepted, di reject ya. Nah, setelah sekian banyak di reject ya. Ya, di judul ini aja saya rejectnya berapa kali gitu ya. Kemudian baru accepted ya. Nah, accept ini juga panjang banget gitu ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya ketika kita kita menulis ya mau kemana itu biasakan cari target jurnalnya dulu. Ya, target jurnalnya dibiasakan apa namanya dipilih, ditentukan ya. Ketika sudah kita pilih, kita sudah tahu cara mainnya jurnal itu. Ya, paling tidak kalau kita sudah lolos begini, ini kan udah lumayan itu. Kayak gini nih. Ya, di sini sudah lolos submission ya. Submission itu dia bicara di apa namanya pengecekan awal itu udah lolos template, sudah lolos apa namanya komponen-komponen sudah sesuai dengan skupnya jurnalnya itu, baru masuk ke editor ya, kemudian masuk ke review ini udah diserahkan ke reviewernya ini. Nanti kita bisa lihat nanti apakah dari reviewer itu ada reviewer 1, 2, 3 dan sebagainya. Bertahap panjang banget gitu ya. Tapi udah loyal gini sudah lumayan gitu ya. Nah, ada yang dari awal itu udah langsung di reject ya misalkan ini ya. Ya. Nah, ini sudah belum. Dia ada yang saya tuh baru submit itu sudah langsung kena 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 reject gitu ya. Nah, kayak ini misalkan. Ini disubmit ya, di jurnal ya kemudian masih masuk peer review ya, peer review kena reject oleh reviewer di awal belum baca dia udah reject dia ya. Jadi artinya apa, jadi nggak ada ya apa namanya kita menghasilkan tulisan kemudian ujuk-ujuk dalam jangka pendek kemudian langsung apa namanya publish itu enggak ya. Kita itu ibaratnya sudah dibanting berulang-ulang tuh sama sama reviewer sama publisher itu baru nanti kita bisa tahan banting ya. Namanya tahan banting lah dibanting dulu berulang-ulang ya. Kalau nggak pernah dibanting kemudian tahan banting nggak mungkin ya. Jadi itu proses ya. Nah, oleh karena itu nanti saran saya ya biasakan ya kita memiliki topik apapun itu biasakan kita cari ya target jurnal itu harus sesuai nggak dengan scope dari jurnalnya itu.
Ya, skop jurnalnya apa? Mungkin tulisan kita bagus ya, tapi kalau skopnya nggak cocok langsung di reject ya. Kemarin saya kirim aja salah template aja di reject kok gitu ya kan? Ya salah template aja, jadi belum apa-apa udah di reject ya. Jadi ini apa ini coba? Saya itu gini di, nah ini. Nah, ini sedikit share juga ya. Ini kan bagian. Nah, ini jurnal Q2 ini ya. Q2 ya. Jadi di situ itu ya, ini langsung bla 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 itu author decline ya. Decline itu kalau saya baca di di bawah itu ternyata decline itu karena does not meet the template ya, coba. Ya kan? Jadi decline-nya itu belum ke apa namanya reviewer, ini baru dicek di apa namanya di template nggak sesuai, dan saya itu hilaf ya sebenarnya. Saya cek lagi, oh iya ya. Ya, saya menggunakan template-nya di Taylor Francis, saya pakai ke jurnal ini. Ini bukan miliknya Taylor Francis ya. Lupa ya bahwa di abstrak itu dia tidak langsung dinarasikan, tapi harus ada apa namanya purpose-nya apa, dinarasikan sendiri metodenya apa, kemudian originality-nya apa. Jadi dipecah-pecah gitu loh. Dan saya nggak pakai yang itu ya. Yang isinya sama, cuman masalah di abstrak saja, dia tidak dipecah begitu aja, langsung di reject dia, decline langsung. Jadi artinya apa? Kita belum masuk ke apa namanya, belum masuk ke apa substansi ini ya, tapi sudah kena reject dulu. Ya, artinya ya memang harus hati-hati ya dalam apa namanya mengirimkan artikel kita ya. Bukan berarti tulisannya yang jelek ya. Kadang-kala kita itu nggak patuh aja sudah nggak mau ya, nggak peduli dia. Ya. Rapi itu apa namanya Mas Wisnu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak Prof dari Bapak Halomon Sihombing. Izin bertanya Prof, untuk mencari literatur review dari jurnal, apakah wajib jurnal Scopus Q1, Q2, atau Q3 Prof? Apakah literatur review tidak boleh berasal dari jurnal yang diterbitkan di Indonesia? Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik ini Prof. Semoga sehat selalu dan sukses ya Prof. Oke. Jadi ya biasanya ya publisher itu menginginkan ya literatur yang kita gunakan itu juga berasal dari literatur berkualitas gitu. Kalau kita misalnya artikel kita di jurnal-jurnal yang top tier ya, top tier itu Q1, Q2 ya. Ya tentunya mereka akan ngecek ya literatur yang kamu pakai itu literatur dari jurnal Q berapa gitu loh. Ya, kalau jurnalmu itu jurnal yang kamu pakai untuk menuliskan laporanmu itu dari jurnal bahasa cek-cek gitu ya kualitasnya ya, itu mesti di reject itu tulisan kita gitu. Kenapa? Karena gimana tulisan bagus dihasilkan dari bahan yang jelek gitu loh. Ya, itu sulit mereka mencernanya gitu loh. Kenapa? Karena umumnya ada tulisan bagus itu dihasilkan dari literatur yang bagus juga, gitu. Nah, sehingga kalau dia jelek biasanya itu menjadi menjadi apa namanya penyebab salah satunya ya. Kenapa? Karena beberapa kali saya juga sempat diminta untuk coba tambahkan literatur ini ya dalam narasinya. Kemudian kita harus memasukkan literatur itu. Hilangkan literatur ini. Kenapa? Karena ini sudah nggak relevan misalkan ya. Dari jurnal nggak berkualitas. Pernah kita juga dapat saran yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya sepanjang nanti bisa mencari literatur yang bagus, lebih baik yang bagus ya. Nah, sebentar saya contohin lagi nih. Oke, saya lagi buka ini ya. Nah, nanti kalau mencari literatur itu atau gunakan sumber yang bagus ya. Biasanya saya gunakan sumbernya ini ya. Saya menggunakan sumbernya Scopus gitu ya. Nanti Anda masuk ke Scopus itu ya. Nah, nanti di situ ya Anda cari di sini, cari dokumen ya. Ini namanya kita mencari metadata ya. Nah, metadata untuk literatur kita ya. Jadi kita harus cari dulu. Ya, tadi saya katakan mencari literatur bagus itu dari sumber yang bagus ya. Kalau sumbernya Scopus, mesti yang ditampilkan di sini itu adalah nanti sumber-sumbernya adalah artikel yang bagus semua gitu loh. Nah, misalkan ini diminta untuk menuliskan artikel abstrak atau keywordnya, kita nuliskan misalkan ya. Ya, kita mau meneliti mengenai apa namanya saya yang sudah ini aja lah yang di bawah ini ya. Saya ini beberapa yang sudah saya coba cari-cari ya. Oh, anu aja lah.
inflation yang sering banyak orang lakukan adalah N apa namanya growth sebenarnya, pertumbuhan misalnya. Pakai yang apa namanya keyword-keyword yang apa namanya yang jamak orang pakai misalkan ya. Kita ingin cari dokumen ini, kita searching gitu ya. Nah, ini kita carinya dari sumber database Scopus ya. Ini nanti jadi metadata kita ya. Nah, semuanya ini berkualitas. Nanti tinggal kita atur aja di situ. Restnya kita mau kalau diminta harus 5 tahun terakhir ya udah kita batasin di sini. Ya, dari berapa? 2020 misalkan ya, sampai sekarang 2026. Ya sudah ada 2026. Artinya apa? Ini yang forthcoming sudah bisa ini. Nah, kita nyari di range itu. Kemudian kita lihat dulu ini sumbernya areanya apa nih? Kita maunya yang economics, econometrics saja supaya sesuai dengan bidang kita misalkan ya. Itu ada 8.000 lah artikelnya coba ya. Jadi kalau kalau sudah dapat artikel bagus 8.000, ngapain sih kita nyari-nyari yang artikel nggak jelas itu? Ini sudah dapat 8.000 kita searching untuk topik ini, kita limit tuh ini. Ya. Nah, nanti kita dapat ya. Nah, kita udah dapat coba 8.000 ya. Dari 14.000 tadi kita dapat 8.000 sudah kita apa bisa pakai ya. Semuanya menggunakan apa namanya topik keyword yang kita minta tadi inflation dan growth gitu ya. Ya, dan topiknya untuk ya economic sama ini. Ya, sama apa econometric finance gitu ya. Nah, nanti dari ini itu namanya metadata, Pak ya. Nah, metadata. Sehingga nanti dari metadata ini kita download datanya ini. Kita download ya, kita download ya. Misalkan kita download kita mau cari. Nah, tapi masalahnya ini ada tulisan ya. Bapak bisa mencari, tapi Bapak nggak bisa mendownload kalau Bapak tidak punya akun Scopusnya. Nah, jadi dia udah jelas ini. Ya, nanti ya mau nggak mau ya kalau Bapak mau menggunakan sumber yang bagus ya kawan-kawan semua ya mau dari Scopus ini ya Anda harus punya ya akunnya dulu. Ya, jadi untuk download ini data ini harus punya akun ya. Nah, kalau nggak punya akun nggak bisa ya. Ya, karena apa akun ini berbayar gitu ya. Nah, coba saya akun saya masih ada nggak ya? Nah, sehingga nanti kalau kita punya akun, nanti kita bisa download sumber data itu. Ya, kan ini saya nih. Nah, ini saya ini. Kak Eli. Eli datang sih. Jadi bedain ya. eh Scopus author ya, author preview dengan akun itu nggak sama ya. Oh, ini ada ini saya. Jadi saya punya Scopus akun. Jadi kalau udah punya begini, saya ulangi lagi. Saya tadi dari 14.000, saya hanya dari 2020 saja sampai sekarang. Ya. Kemudian saya masuk ke econometrics ya. Saya filter, saya dapat 8.000. Nah, sekarang saya centang semua ini, kemudian saya mau ekspor ya, saya mau ngopi ya muncul sekarang. Ya saya bisa ya ngopi metadatanya ini. Saya copy misalkan saya pilih plain text-nya. Plain text itu ya kita hanya butuh ya, misalnya plain text itu nanti dia berupa ini ya, apa namanya notepad ya. Ya di notepad itu nanti kita butuh misalnya kita butuh eh, apa namanya DOI ya. Ya kita butuh DOI, informasi DOI sama informasi abstrak ini misalkan ya. Ya, kita ekspor ya. Terus nah, kita bisa download ini metadatanya. Kita download. Nah, ini metadata ini nanti kita pakai, Pak. Kita minta apa sumber apa metode AI lainnya nanti untuk membantu menganalisis data kita ya. Nah, tapi syaratnya adalah Bapak pertama harus punya metadatanya dulu. Sorry, harus punya akunnya dulu. Nah, akun Scopusnya harus punya. Kalau udah punya, Bapak bisa mendownload begini. Nah, dia makin banyak artikel yang kita peroleh, 8.000 ini, biasanya untuk nge-track statusnya apakah dia sudah terdownload atau ini, ya kita harus apa namanya agak sabar ya. Ya, karena apa ini sangat tergantung dengan jaringan internet kita gitu. Jadi kalau jaringan internet kita itu lambat ya lama. Di sini misalkan dia tulis ya processing time ready in under 30 second ya for sample export ya. Jadi saya harus nunggu ini. Nah, ini masih progres ini di bawah ini. Ya, nunggu 30 detik lagi ya. Biasanya bisa untuk ngopi-ngopi dulu kan gitu Pak ya. Ngopi-ngopi dan sebagainya lumayan nanti ya. Nah, sekarang kita mau mau kembali misalkan kita mau cari cari ini nggak usah ditunggu, kita cari yang lainnya dulu ya. Kita mau download lainnya. Ya, misalkan saya mau download ya. Saya sekarang mau download CSV-nya ini. Ya, yang kita butuhkan itu sebetulnya dua hal itu ya. CSV itu nanti kita butuh author ID ya, year ya, sama abstraknya itu kita download lagi.
Ini ditanya itu, apakah semua 1 sampai 8.000 misalkan? Iya aja wis ya. Ya all on this page misalkan ya wis gitu aja kita klik aja. Ini kan kita sudah nggak bayar berarti ya. Oh ini 10 aja kalau this page ya. Nggak apa-apa lah. Jadi jangan saya ulangi lagi ya, jangan 10 semua aja. CSV, all ya dokumen saya. Biasanya butuh ini tahun, saya butuh abstrak sama keyword ya. Nah, dan saya pindahkan nih, saya ekspor gitu ya. Nah, sehingga ini namanya kita sedang mencari literatur ya, literatur yang berkualitas itu. Jadi biarkan apa namanya sistem yang mengerjakan, kita tinggal apa namanya pantau aja dulu ya. Ya. Nah, nanti database ini bisa kita pakai. Oh, ini sudah muncul ini, nah ini sudah muncul nih, ya kan? Nah, 8.000 dia download CSV tadi itu sudah muncul. Tadi saya CSV, oh ya ini belum ini, yang apa namanya export auto auto retrieve ya, sehingga CSV dulu saya download. Ya, saya download, nanti hasilnya kita lihat. Nah, dia hasilnya di Excel. Nah, yang penting data ini, Pak. Kalau udah dapat data ini mahal ini. Bisa dapat apa mendownload metadata ini. Ya, sehingga nanti kita bisa cek ya apakah benar. Bentar, saya buka. Saya share dulu. Saya share lagi aja lah. Saya entire screen. Dan nggak pindah-pindah ya. Nah, sudah kelihatan screen sharing ya. Saya coba lihat downloadan tadi. Nah, ini tadi. Ini kita udah dapat nih metadatanya ini. Kita udah download tadi ya. Nah, dapat 8.000 coba. Ini mau kita baca satu persatu ya sampai 1 semester nggak selesai juga nih. Mahasiswa suruh baca semuanya ini nggak selesai juga ini. Nah, ini namanya metadata ini. Nah, ngumpulin metadata ini kan nggak nggak mudah gitu ya. Nah, semua judul, kemudian bayangin coba, kalau Bapak diminta apa publisher ya untuk menambahkan ya 10, 20, 100, 200 artikel terbaru, itu kan gampang banget gitu loh. Nah, kita udah ini tahun 2025 aja udah ribuan kita peroleh ini kan dengan keyword tadi ya. Tapi masalahnya adalah ya nanti dari sini ini kan masih raw data gitu ya. Ini masih raw data. Kenapa? Karena mungkin ada tulisan-tulisan di judul ini itu mungkin yang tidak cocok ya dengan topik Bapak ya. Ya, topik teman-teman semua mungkin nggak cocok ya. Kenapa? Karena tadi kan kita hanya menggunakan 2 keyword ya, inflasi dengan apa growth saja ya. Kalau kita nanti bisa detailkan apa namanya keywordnya itu ya, bisa buat banyak keywordnya, inflasi, and growth, and apa dan sebagainya. Nanti dia lebih sedikit lagi yang kita peroleh gitu ya. Sehingga kalau kita masih dapat 8.000 artikel yang kita download itu sangat sangat apa namanya sangat apa datanya masih sangat mentah itu, jadi belum belum data real, belum data yang bisa kita pakai. Karena itu nanti kita butuh pakai AI berikutnya untuk membantu me- me- apa namanya menfilter ini lagi ya. Itu saya katakan tadi ya. Jadi kalau nanti kita menggunakan artificial intelligence AI dan sebagainya, itu AI itu jangan ditanya begini. Coba carikan saya artikel untuk topik inflasi sama growth ya di tahun ini dan ini ya. Pusing itu ya AI-nya nyari ya. Nah, nanti dicarinya sembarangan gitu. Ya, jadi yang kita berikan ke AI itu ini loh. Saya punya artikel 8.000 ini. Coba nanti dari artikel ini apa pilihkan ya topik yang relevan dengan penelitian saya di bidang ini. Nah, dia nanti akan men-searching sesuai yang kita miliki, Pak, gitu loh. Jadi AI itu nanti kita ajari sesuai yang kita harapkan ya. Dia nggak akan keluar dari apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi jangan jangan apa lawaran bahasa Jawa ini mentahan gitu loh. Suruh cari datanya AI, suruh cari artikelnya ya AI-nya ngamuk-ngamuk ya kalau Anda paksa udah begitu ya. Nah, ini namanya metadata ya. Kita udah ada metadata segini banyak, nanti ini yang menjadi bahan untuk apa namanya penulisan berikutnya. Nah, oke. Nah, yang penting di metadata itu yang
apa namanya, ID-nya mana-mana tadi. Author ID. Di sini mana? DUI ya. Oh, DUI di sini nggak ke download DUI tadi. Nah, yang penting lagi sebetulnya tadi itu saya kurang klik kayaknya itu. DUI-nya itu ya, DUI-nya itu kalau nanti muncul itu yang bisa kita gunakan ya DUI-nya. Tentang satunya muncul nggak ya tadi? CSV. Ini lama ini 8.000. Ini masih lama ini. 8.000. Oh, di sini DUI yang munculnya nanti. Ya. Nah, oke. Nah, sementara itu untuk cara mencari literatur di database yang bagus ya. Intinya kalau kita pakai Scopus ya biasanya saya pakai namanya Scopus account ya. Jadi kita harus punya akunnya, kemudian kita masuk ke sana, kita ketikkan ya topik-topik apa yang ingin kita carikan literaturnya. Kemudian nanti kita telusur. Kalau mau manualan di Excel tadi manual aja. Judul ini cocok nggak ya? Judul ini cocok nggak ya? Kalau judul ini cocok nanti kita baca satu persatu. Tapi paling tidak kita membaca sesuatu yang sudah bagus itu artikelnya, nggak akan rugi sebetulnya dengan apa namanya membaca itu tadi. Oke. Monggo yang lainnya kalau masih ada Mas Baik, Wisnu. Pak. Masih ada dari Bapak Safrudin Chan. Mohon pencerahan selain menentukan publisher dan jurnal yang tepat, kapan kita harus memutuskan untuk memilih jurnal berbayar dan tidak berbayar? Karena sekarang banyak sekali tawaran special issue yang open access. Hmm. Baik, Pak. Oke. Oke, jadi yang pertama adalah sebetulnya publisher-publisher yang mahal-mahal itu sebetulnya selalu memberikan dua opsi, mau yang open access atau subscription gitu. Kalau open access, maka semua pembiayaan dari publikasi, membayar peer review, membayar apa namanya layouter, editor dan sebagainya itu kita yang bayar. Nah, itu biasanya jadi mahal ya. Taylor Francis itu mesti di atas 1.000 US dollar itu biayanya ya. Bahkan yang Q1 itu nilainya ada yang 4.000 5.000 US dollar. Itu kalau dirupiahkan itu 60 jutaan loh ya. Ya kan? 60-70 juta dia bayarnya gitu. Tapi banyak juga orang yang mengirim ke sana gitu. Ya. Apakah kemudian kita nggak bisa di Q1 yang gratis gitu? Bisa. Ya, jadi kita jangan memilih yang open access gitu loh. Kalau kita mau misalkan kita mau milih di Kogen tadi yang saya share tadi itu biayanya 2.200 US dollar ya bayarnya itu open access ya sehingga semua orang nanti boleh mendownload artikel yang tadi publish itu. Tapi kalau saya nggak mau bayar misalkan saya diterima tapi saya nggak mau bayar ya dari awal jangan memilih open access. Anda milihnya yang subscription. Kalau Anda milih subscription nanti ketika artikel Anda apa namanya layak lolos di publish Anda nggak perlu bayar sama sekali. Tapi ya kalau apa namanya ada orang lain yang mau membaca tulisan Anda ya nanti orang lain tuh harus subscribe ya harus daftar dan harus membayar sendiri. Misalkan bayarnya sekali download $20 misalkan ya. Nanti dia akan bayar $20. Sama kayak penulis pun, penulis dikasih akses terbatas ya. Anda kasih akses sampai waktunya misalkan 2 minggu ke depan boleh apa namanya ngedownload gratis gitu. Tapi setelah 2 minggu lewat, Anda nggak bisa. Anda harus bayar juga gitu. Nah, jadi itu namanya subscription. Nah, sehingga pilihannya adalah Anda boleh mau bayar maka pilih open access ya atau tidak mau bayar pilih yang subscription itu ada itu pilihan pada saat Anda submit di apa namanya jurnalnya itu yang pertama. Yang kedua mohon juga hindari ya apa namanya tawaran-tawaran yang bersifat special issue ya. Kenapa? Karena pengalaman special issue itu biasanya kalau kita pakai untuk syarat-syarat kepangkatan biasanya itu ditanyakan Mas Ian ya. Ditanyakan dalam artian valid atau enggak gitu. Kenapa? Karena special issue itu sesuatu yang tidak reguler. Dia hanya ada di case-case tertentu saja. Nah, biasanya itu nggak diakui special issue itu dalam pengajuan kepangkatannya. Tapi saya nggak tahu ya di Indonesia seperti apa. Karena zaman saya ngajuin berapa tahun yang lalu kepangkatan itu, saya di reject itu special issue. Nah, sehingga saya tidak menyarankan ya, Anda kalau dapat undangan spesial isu, kalau artikel ada bagus, saya sarankan ya kirim aja ke jurnal reguler aja. Daripada ya aturannya tiba-tiba berubah, ya ternyata memang tidak boleh spesial isu sebagai syarat kepangkatan, ya maka itu kan merugikan Anda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ya
terkait dengan tawaran-tawaran yang melalui email dan sebagainya ya. Misalkan saya juga sering tuh banyak saya kira Anda juga banyak dapat tawaran-tawaran ya. Itu biasakan dicek dulu ya. Nama jurnalnya Anda cek ke database Scopus ya, Simago ya, simago.jr ya, simagojr.com nggak salah ya. Nah, dicek di sana. Kalau apa jurnal tadi yang mengatakan oh dia terindeks Scopus Q1, Q2, Q3 misalkan ya, jangan langsung percaya di email itu. Kenapa? Karena publisher yang bagus itu nggak perlu loh nawarin ke penulis untuk memasukkan tulisannya gitu. Sama kayak kampus bagus itu loh. Kampus bagus itu nggak perlu promosi menerima pendaftar mahasiswa baru. Setiap tahun banyak mahasiswa yang daftar tanpa dia promosi gitu loh. Iya kan? Tapi yang jelek-jelek biasanya harus promosi dulu. Jadi logikanya sederhana saja. Sesuatu yang dipromosikan itu biasanya meragukan, ya kan? Apalagi diundang fast response, itu masih jurnal abal-abal itu ya. Ya, sehingga nanti kalau dapat tawaran-tawaran nama jurnalnya keren melalui email Anda, nggak usah direspon itu, nggak usah diiyakan gitu ya. Kenapa? Karena itu lebih banyak predatory jurnal. Kalau nggak predatory biasanya jurnal itu sudah discontinue ya di Scopus ya. Nah, sehingga dia tetap menuliskan dia terindeks Scopus, padahal indeks Scopusnya dia sudah berakhir tahun lalu. Nah, ibaratnya dia kan sedang memancing ya, mencari calon apa namanya ikan-ikan yang mau makan tangkapan dia gitu. Kenapa? Karena tidak semua semua apa namanya penulis itu dia aware ya, paham terkait dengan discontinue, predatory, hijack jurnal. Hijack jurnal itu jurnal yang di-cloning ya. Ya. Ya, nanti namanya benar jurnalnya itu bagus, tapi ketika kita klik itu linknya itu ke link yang cloningan jurnalnya itu, dan itu yang jurnal ya abal-abalnya. Misalkan jurnalnya misalkan economic letters itu kan Q1 keren ya. Tapi economic letter itu dia harus economicletter.go.id misalkan ya. Di situ dia tidak lagi .go.id tapi economicletter.com ya. Ya, .com kita klik dia masuk ke sana sehingga itu namanya dia hijack jurnal ya. Fake ya, jurnal palsu ya. Tapi dia mengambil keuntungan dari apa pemilik jurnalnya. Jadi economic letternya mungkin dia pakai pakai S dia, economics letter. Padahal aslinya economic letter gitu. Itu juga itu hati-hati gitu ya. Ya, jadi di hijack jurnal itu dia mengambil keuntungan dari kita yang tidak aware terhadap apa yang kita ingin publiskan. Gitu. Kita nggak paham publisher itu. Nah, sehingga hati-hati model begitu ya. Yang bagus itu biasanya nggak pernah menawarkan, intinya itu aja lah. Kalau 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 apa namanya tidak mau terjebak. Jadi jangan senang dengan tawaran-tawaran lah ya. Ya, lebih baik kalau Anda mau publikasi ya cari ya jurnal itu. Anda yang nyari sendiri, jangan ditawari. Intinya itu aja lah paling mudah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Putra Rahmat Fajri. Izin Prof untuk sumber data kuartalan yang lengkap di situs mana ya Prof di bidang ekonomi? Terima kasih. Hmm. Oke. Nah, sekarang kalau sumber data kuartalan, memang ya, data kuartalan itu kan data-data yang agak sulit ya dibandingkan data tahunan. Ya. Karena hampir semua data penerbit apa namanya lembaga-lembaga itu memang publikasinya itu memang data tahunan ya. Alasan data tahunan itu karena apa? Karena proses untuk menyiapkan data itu menjadi panjang kan, ya. Dibandingkan dengan data yang triwulanan, dia tiap 3 bulanan harus update data. Biasanya itu kalau lembaganya dia tidak kuat ya, pendanaan dan sebagainya, dia nggak akan mempublish yang triwulanan. Ya. Nah, kalau misalkan Kementerian Keuangan itu biasanya dia langganannya datanya ini CEICC. Ya, itu data makroekonomi. Itu berbayar itu memang, itu bagus itu. Nggak triwulanan, dia data bulanannya ada di sana. CEICC nggak salah namanya itu. Itu biasanya teman-teman Kementerian Keuangan untuk data makroekonomi dia dia menggunakan itu akunnya itu dia berbayar. Ya siapa tahu di sini ada teman-teman yang punya kolega di Kementerian Keuangan misalkan nggak apa-apa lah minta tolong untuk apa nyarikan data ini ke mereka mereka kan gratis downloadnya itu. Tapi kalau kita bayar lah ya. Nah atau data-data makro yang lainnya kalau yang dari lembaga-lembaga swasta yang bagus itu kayak dari Bloomberg itu juga bagus itu ya. Tapi kan juga bayar gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, biasanya sesuatu yang apa namanya berkualitas itu biasanya nggak mudah apa dapatinnya. Ya, sehingga kita biasanya butuh effort ya. Effortnya apa? Salah satunya ya pembiayaan tadi. Nah, kalau di lembaga-lembaga kita nasional biasanya kan lebih banyak data-datanya itu kan data yang gratis ya, yang kita kita bisa download ya. Dan itu biasanya kan terbatas itu ya. Ya, data Susena, Sakernas dan sebagainya itu kan
Itu kan berbayar dia datanya. Kalau kita tidak mau bayar, biasanya ya dapat yang apa data paling awal, apa paling awam saja, paling umum lah maksudnya ya. Bukan sampai detail ke level rumah tangga yang sampai detail sesuai dengan pertanyaan itu. Saya pikir itu nggak bisa kita download ya. Jadi kita mesti harus membayar di sana. Nah, artinya bahwa ya kita semua sepakat memang ya data-data yang frekuensinya makin pendek ya, data harian, kemudian data bulanan, triwulan itu biasanya itu mencarinya memang butuh effort, Pak. Butuh tenaga dibandingkan data yang tahunan. Karena tahunan itu hampir semua lembaga itu dia mau publish memang ya di open. Tapi yang data-data frekuensi pendek ya memang kayak tadi berbayar tadi. Kalau enggak ya coba cari rekan lah kolega yang memang kerja di sana kemudian bisa membantu untuk download data tadi. Intinya bisa dapat metadatanya tadi itu sudah luar biasa Pak. Nanti kerjakan dengan cara-cara AI dan sebagainya itu sudah lumayan bagus itu. Kayak tadi ya saya biasanya kalau mau penelitian apapun biasanya ya kita gunakan apa namanya metadata itu ya. Bahkan teman-teman itu malah berpikirnya cerdas sekali ya. Setiap kali webinar gini prakteknya nanti itu sebetulnya menampilkan ya pekerjaan narasumbernya itu. Oh, dia sedang punya proyek mengerjakan apa namanya menulis artikel ini ya. Dan itu dipraktekkan di sesi webinar sehingga webinarnya selesai, artikel dia juga selesai itu. Langsung disubmit sorenya gitu. Luar biasa itu. Nah, jadi produktif sekali kalau model gitu. Nah, mungkin saya besok akan gitu juga lah ya supaya saya bisa dapat artikel dari kegiatan yang kita diskusikan begini. Siapa tahu dapat apa insight masukan saran dari Anda kan lumayan gitu. Ya gitu ya Mas Wisnu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lainnya, Pak, dari Muhammad Sahnan. Izin mempertegas, Prof. Kalimat yang menunjukkan riset gap dan novelty yang kita gunakan narasinya yang bagaimana ya, Prof? Bisakah Prof tunjukkan contoh yang Prof miliki? Oke. Oke, sebentar saya share lagi ya. Sebentar. Nah, sekarang ini artikel detailnya lah. Kelihatan ya artikelnya ya. Ini open access ini Kelihatan, Prof. Nah, ini open access yang terbit di 2025 bulan lalu. Bulan lalu 2025 ya. Nah, publishnya 23 Juli Juli Agustus ya bulan lalu betul. Nah, itu di artikel di sini ya di background ya setelah kita menjelaskan pentingnya penelitian dan sebagainya dengan citasi-citasinya itu ya. Nah, kemudian udah nggak banyak-banyak dia minta backgroundnya sudah selesai. Nah, di sini tadi kalimatnya itu. Nah, sebelum literatur review ya literatur review di sini. Nah, udah dua kalimat itu ya. Ini untuk menunjukkan apa namanya riset gap-nya dan juga kebaruan apa yang ingin kita buat. Ya, di atas itu riset gap biasanya dimulai di riset gap dulu. Ya, riset gap-nya itu ditunjukkan dulu, kemudian kita menawarkan baruan apa. Ya, ya, biasanya gitu strukturnya. Jadi ada riset gap, habis itu geser ke novelty. Ya, jadi dia mintanya begitu. Ya, dia strukturnya begini. Ya, ya. Ini kan riset gap-nya ini. Bla 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 ya. Nah, kemudian ya novelty saya itu di sini. Saya tegaskan di sini to fill these empirical voids. Nah, ada bla bla bla. Oke. Ini namanya apa namanya novelty-nya. Ya. Tuh. Kemudian yang lainnya, yang ini misalkan. Kemudian education tadi ya. Nah, education ini 2024 ini ya, tahun lalu ini Juli juga ya 2024 ya. Kami publish dengan teman-teman di akuntansi ini. Nah, introduction bla 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 ya. Nah ini ya, di sini. Nah, mulai struktur analisis data ya dia melakukan sedikit analisis dulu karena dia apa namanya dia ingin menunjukkan ya bahwa ada kesenjangan ya dari sisi data yang digunakan gitu. Temuan-temuan awal dari data itu gitu. Nah ini dituliskan di sini. Di sini. Nah ini riset gap-nya. Nah, dari riset gap ini kemudian ya ada novelty-nya ini diikuti novelty. Nah sini kalimat dia cuma satu kalimat aja lah ya dia satu kalimat aja dia sudah cukup dia ngomong begini aja 1-2 kalimat sudah cukup ya
The result of the study contribute to offering blah 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 blah. They also have the potential to serve as foundation for public and private in Indonesia and Malaysia to develop strategy and policy aimed at mitigating plagiarism. Gitu aja. Ini sudah cukup katanya ya oleh reviewer itu ya di Cogent Education. Ini Q2 loh ini gitu. Ya kan? Nah, jadi pola-polanya begitu ya. Kemudian dia masuk literatur review. Nah, contoh lainnya lagi ya, kalau ini saya contoh dari yang penulis lain lah ya. Ini yang discover sustainability, ini Q1 ini ya. Nah, ini Q1 ya, di sini ya pola-polanya sedikit beda juga. Dia heterodoxen. Tapi sebetulnya cara menemukannya itu adalah gimana penulis-menulis riset gap dan sebagainya. Ya biasanya di kalimat akhir ya. Nggak banyak-banyak juga kan, sama. Ya cuma 2-3 paragraf aja introduction itu. Nah, di sini langsung ngomongnya. The study seeks to address this issue by examining bla 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 bla. They become model of the study analyze the. Nah, ini kan novelty-nya. Ya, kebaruannya di sini. Ya, novelty-nya. Dia testing sampai ini this finding appear bla bla. Ini kan novelty itu. Apakah dia mau dibuat dalam 1 kalimat, 2 kalimat ya? Itu kan apa namanya tergantung penulisnya ya. Kalau dibuat 1 kalimat sudah cukup ya nggak apa-apa. Ya, ini ada novelty ya. Di atasnya ini itu adalah riset gap-nya ya. Nah, di atasnya ini riset gap. Biasanya gitu. Riset gap kemudian diikuti dengan novelty. Dia jadi 1 paragraf. Oke. Kurang lebih begitu apa namanya tambahan dari pertanyaan tadi. Semoga menjawab ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Syafruddin Chan. Mohon demonstrasikan mengelola 8.000 data CSV dari yang di-download dari web Scopus tadi menggunakan salah satu AI generator untuk review literatur. Nah, oke. Ya ini nanti kita jawab besok ya. Ya kan? Baik. Karena ini udah jam 11 ini, nanti Yes. baru mulai nggak selesai. Anda ibaratnya makan baru di mulut kemudian saya akhiri, nanti Anda Habis, Pak. penasaran gitu loh. Ini berarti pertanyaan terakhir dari Bapak Andi Setiawan dari Universitas Gunadarma, Pak. Izin bertanya, bagaimana kita dapat menentukan kriteria kualitas riset gap dan novelty dari kita sehingga penelitian kita layak atau tembus publish di jurnal Q1, Q2, atau Q3? Oke. Jadi seperti saya katakan tadi, research gap novelty kan banyak ya. Apa namanya pola-polanya ya. Nah, Anda tergantung Anda mau mengambil dari sisi yang mana. Research gap tadi ya. Kalau Anda melihatnya dari apa namanya keterbatasan penelitian sebelumnya misalkan Anda baca dia terbatas dari sisi metode ya. Maka metodenya saya perbaiki gitu ya. Nah, itu kan research gap ya. Nanti jadi novelty gitu loh berikutnya. Ya kan? Anda mau memfokuskan pada teorinya misalkan, teori yang dipakai teori-teori ini aja, padahal ada teori-teori yang lebih ampuh sebetulnya. Nah itu kan juga bisa gitu. Semua penelitian sebelumnya hanya pakai teori A gitu. Ya, saya mau pakai teori B karena pakai teori B ini jarang dipakai misalkan. Nah itu kan research gap gitu ya. Nah, artinya ada celah ya orang belum masuk ke sana. Nah kemudian ketika Anda memilih teori B ini, kemudian Anda jelasin kebaruan apa yang bisa dihasilkan dengan menggunakan teori B ini. Ya, itu kan novelty jadinya kan. Nah, artinya apa? Riset gapnya ditentukan dulu, baru nanti didetailkan di novelty-nya gitu loh. Kenapa Anda pilih pilih apa namanya teori B? Nah, karena Anda berharap nanti hasil temuan saya bisa begini begini begini. Nah, itu novelty. Nah, artinya apa? Novelty itu Anda tentukan saja Anda mau menguatkan di bagian mana. Jangan berpikir Anda mau menggunakan semua riset gap ya, baik apa nama empirical Anda gunakan, baik teori Anda gunakan, baik ini Anda gunakan. Kalau Anda gunakan seperti ini ya bagus gitu loh, tapi Anda capek nanti gitu loh. Ya kan? Padahal contoh-contoh tadi saya sudah tunjukin ya, artikel sudah publish tadi Q2, Q1 tadi. Itu loh dia cuma satu aja dia riset gapnya. Ya, dia hanya ngomong dia fokus saja pada apa namanya bagaimana kondisi penelitian sebelumnya. Nah, kemudian Anda mau ngapain gitu loh. Ya kan? Oh, dia ngomong aja dari metodisme pakai ini terus Anda menawarkan gini mau ngapain gitu kan. Selesai. Itu aja udah lolos kok. Dan ngapain kok kita mau apa namanya idealis semua riset gap Anda kupas semua, novelty Anda tampilin semua. Ya stres ya kita kalau kayak gitu ya. Itu harusnya sudah bisa jadi 4-5 artikel tapi Anda jadi 1 artikel kan ya
effortless gitu ya. Baik, Jadi Prof. gitu Terima Mas kasih. Visnu ya. Baik, Prof. Sudah pertanyaan terakhir, Prof. Jadi mungkin ini sudah jam 11 juga, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas materinya. Sangat membuka wawasan kami semua sebagai audiens, bagaimana cara menulis literatur review yang baik, bagaimana menentukan research gap yang baik, masuk kemana research gap itu, di pendahuluankah, dan lain-lain, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ya, jadi nanti untuk besok kita langsung praktekkan ya apa yang hari ini sudah dijelaskan ya, sehingga besok insya Allah tidak ada apa namanya materi overview lagi, tapi saya akan langsung praktekkan ya gimana mengolah literatur yang sudah kita tarik dari metadatanya, kemudian kita manfaatkan berbagai beberapa lah, bukan semua ya, beberapa AI yang apa namanya bisa kita pakai ya, itu nanti akan saya contohin ya. Nanti lain-lainnya di situ silakan dipraktekkan sendiri ya, gitu ya. Ya, supaya ada hal yang bisa kawan-kawan peroleh ya pada saat kita diskusi untuk besok itu ya. Baik, Prof. Jadi buat teman-teman yang lain besok kita juga masih mengadakan workshop ini di jam 9 sampai jam 11 juga dengan Zoom yang sama. Nanti bisa dikabarkan ulang di grup. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf bagi pertanyaan yang tidak dibacakan, yang belum dijawab. Terima kasih banyak. Sampai bertemu besok. Jika ada salah kata, saya selaku moderator, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Oke, terima wabarakatuh. kasih ya. Ya, saya izin live. Prof. Kita ketemu Terima lagi kasih, besok ya Prof. jam 9. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. ketemu besok, Prof.